Oke, sudah kerekam. Oke, silakan Kak Tere, mungkin sudah siap untuk mulai kembali. Oke Kak, halo cek apakah ada suara Kak? Aman. Oke, wait, mau join lagi sama live meeting, meeting yang tadi? Boleh, boleh. Oke. Aku izin share lagi ya Kak. Aman, Kak. Oke, apakah udah kelihatan Kak? Sudah. Oke, jadi notebook LM. Nah, jadi itu aku jarang pakai notebook LM, tapi aku mau ngasih ke kalian. Kenapa aku jarang pakai? Karena aku memang jarang banget nih tugas-tugas yang harus, enggak sih karena udah masanya udah selesai. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai ya nggak apa sih, karena sangat recommended. Nah, jadi kalau kalian pertama mau buat, ini bagi yang belum tahu, nah yang kalau udah yang tahu pasti udah inget nih. Oke. Pertama kita tuh lihat notebook dulu. Terus di sini tuh kita bisa milih apa yang mau kita bahas gitu ya. Maksudnya itu kayak misalnya ada file-file PDF atau TXT gitu ya. Nah, biasanya aku sih PDF. Kenapa? Karena biasanya yang ada dosen itu kan udah PDF punya. Jadi aku nguploadnya PDF punya gitu. Atau kalian tuh mau masukin Google Drive, website YouTube, atau copy text, Mas. Itu tergantung sama teman-teman sendiri. Nah, aku nggak akan ngupload di sini, karena aku udah ngupload sebelumnya. Nah, aku waktu kemarin tuh ngambil yang ini. Ada dua contoh. Yang pertama, sorry, bukan ini. Yang ini aja. Jadi waktu itu ada dosen ngasih materi terkait dengan interpersonal skills. Memang sih, kalau di kita emang agak gimana ya bahasanya gitu kan. Bahasanya pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa sih kalau aman-aman aja, nggak masalah gitu. Nggak jadi masalah kalau misalnya jadi pakai isinya bahasa Inggris ya nggak. Nah, yang penting kan penyampaiannya masih dapat gitu. Nah, di sini dari notebook alam itu dia nggak hanya sebagai explanation aja gitu ya, explanator aja tuh enggak. Tapi tuh dia bisa nge-thinking kita tuh mau custom gitu ya. Mau chatnya tuh kayak gimana gitu. Apakah kita mau dibuat sebagai learning guide atau learning guide apa ya definisinya? Panduan belajar atau custom atau terus kemudian responnya mau yang kayak gimana, panjang atau yang pendek terserah. Kalau aku sih default aja. Dan yang paling kanan nih, itu ada beberapa fitur teman-teman, ada audio overview, video. Nah, kalau audio overview itu ngegenerate audionya gitu. Nah, yang aku suka juga kenapa notebook LM, karena dia itu suaranya nggak flat-flat banget kayak di Google Gemini. Kalau kita ngebuat beberapa generate gitu ya, kayak generating canvas. Kan mungkin ada kita bisa masukin suara, tapi suara dari Google Gemini itu masih flat gitu teman-teman. Kayak misalnya kayak Google Maps, belok kanan, belok kiri, lurus. Nah, itu kan tapi kalau pakai notebook LM, dia tuh nadanya tuh naik turun gitu, jadi nggak ngebosanin. Terus kayak memancing kita untuk mendengarkan secara apa ya, secara sesama gitu. Nah, ini aku udah coba generate. Kalau teman-teman tinggal langsung mungkin generate gitu. Audio overview. Nah, ini dia. Wait. Apakah kedengaran ke suara ininya yang diputar? Nggak kedengeran sih, Kak, suaranya. Mungkin aku harus di-share ya. Boleh, boleh. Kayaknya to share audio, share a tab instead. Also share tab. Kayaknya harus di ini dulu, Kak, diaktifin. Eh, wait. Kalau di aku, pas aku mau share di Google Meet, itu ada di bawahnya also share tab audio. Jadi aku hidupin toggle-nya. Oke. Self-acceptance.
Now, you've probably heard this term tossed around a lot in like self-help Udah kedengeran kan sekarang? Oke, sudah Kak, aman. stuff. Often sounds simple, like just love yourself. But the sources we're looking at quite a bit of solid academic research, psychological studies, they show us something, well, much deeper, more. Nah, itu kan kalian kayak bener-bener lagi nonton atau ngedengerin video atau podcast orang luar negeri ya, yang maksudnya menggunakan bahasa Inggris, yang dia tuh bener-bener interaktif punya, nadanya tuh nggak flat. Jadi kita tuh secara kita mendengarkan tuh jadi menarik gitu ya. Nah, dan kita tuh bisa ngeliat audionya. Nih, terus bisa diubah kecepatannya, bisa di-share juga. Nah, ini kalau aku biasanya cocok nggak sih kalau buat kayak kita lagi ngerjain tugas nih, terus sembari mengerjakan kita sambil dengerin, ya kan? Habis hasil generate yang dari materi itu. Satu. Kedua, ada video overview. Bener banget yang kemarin tuh disinggung sama Kak Agnes. Kalau Agnes, nah kalau di video ini tuh bisa jadiin konten YouTube. Lah kok gitu sih Kak? Iyalah, karena kan misalnya ada file PDF nih. Terus kita nungguin aja nih di video overview. Nah, bagusnya ini tuh video overview tuh nggak sekedar hanya ya udah video kata dan tulisan atau kata atau tulisan sama suara. Oh no, nggak gitu ya. Video overview itu bener-bener yang kayak sekomplit itu. Kenapa? Ya, nih bentar. Aku spill, wait. All right, let's talk about something that is truly the bedrock of our mental health and all of our relationships. Higher internal conversation for you. So here's our roadmap for today. First, we're going to define what self-acceptance really is. Then, Oke, kenapa kalau di skip? Kenapa aku pindah-pindah slide? Itu menunjukkan kalau di sini itu bisa menampilkan berbagai macam kreativitas dalam bentuk slide tanpa perlu kita instruksikan buat divariasiin isi slide-nya. Dan isi slide-nya juga nggak boring. Nggak bored. Ya kan? Nggak mau boring ya, nggak membosankan. Nggak yang kayak flat hitam putih, tapi dia tuh berwarna. Jadi kayak seolah kita tuh yang ngedit, yang bikin PPT-nya. Padahal nggak. Mungkin kalau misalnya kalian mau bikin konten, ya kan? Yang jangkauannya luar negeri, karena kan pendapatan setahu aku kalau kita tuh nge-reach out konten orang luar negeri, ya dari nonton luar negeri tuh lebih gede itu salary-nya gitu ya. Nah, di YouTube. Nah, teman-teman barangkali ada file gitu ya, terus diunggah gitu. Terus jadiin konten, generate video, terus di-upload gitu kan, bisa di-share sama di-download gitu teman-teman. Nah, itu kenapa aku yang paling the basic atau kan memang video overview. Jadi kita nggak mungkin ada orang yang kurang suka membaca kan tipe orang tuh masing-masing ada yang suka membaca, ada yang enggak. Nah, kalau kayak gini kan jadinya bawahnya senang aja gitu kan karena tipe belajarnya tuh bisa lewat video punya gitu. I Selanjutnya, see. ya kan? Kenapa Kak? Oh, tapi kalau nggak salah yang audio tadi juga ada mode interaktifnya ya, Kak? Iya benar banget. Nih. Oh, hey there. How can we help? Oke, so Oh, yeah, let's hear it. cepet banget ya dia ngomongnya. Aduh, dia kan suaraku denger nih. Oh, kedengeran sih, Kak. Tapi agak aneh ya. Kalau Okay, kemarin, hey, welcome back, listener. We love hearing from you. You just jumped right in with I should. That's a powerful statement. It sounds like you're ready to dive in. And you're right. You should. Ya, jadi gitu. Kenapa Kak? Lanjut silakan. oh enggak sih, Kak, itu benar. Soalnya tadi kan pas Kakak mulai start itu dia kayak, oh minta Kakak bicarakan. Cuman dulu aku pernah pakai mode interaktif. Itu mereka udah ngobrol duluan, terus aku kayak sela pembicaraan 2 orang gitu, terus aku kayak nanya, oh lagi bahas topik A ya? Topik A, sebenarnya apa sih penyebabnya, terus dan lain-lain gitu, Kak. Jadi menurut aku poin utama yang dari notebook LM itu justru bisa interaktif ya, jadi bisa diskusi beneran gitu, jadi bertiga. Iya, bener kan. Jadi maksudnya kita tuh ya sebenarnya bisa dapetin ini di Gemini ya kan. Tapi maksudnya di notebook LM itu udah jarang orang yang pakai. Terus di sini tuh bener-bener dia tuh fokusnya ke materi yang kita unggah ya kan. Terserah kita mau ikut join conversation-nya atau enggak, atau kita cuma denger, maksudnya kita mau gabungin oke enggak ya enggak oke. Maksudnya enggak ya aman aja. Ya enggak Kak Agnes?
Ya, Itu yang jadi kayak fitur WoW banget gak sih? betul Kak. Itu ya, 2. Terus yang ketiga, yang mind map. Sesuai dengan namanya peta pikiran ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa nanti nge-generate, maksudnya di situ jadi hasil generate-nya tuh dibentuk peta pikiran gitu ya, kayak inti-inti dari ini tuh apa. Nah, ntar itu bisa di-expand lagi, di-expand lagi. Jadi kita tuh jadi makin makin gampang gitu loh buat tahu langsung poin-poinnya apa. Gak perlu yang kayak bahas dari satu persatu gitu. Langsung, oh iya habis ini gitu. Jadi langsung ke ide-idenya. Terus ada di report. Di ya, reward-nya tuh banyak banget teman-teman jenisnya. Ada yang mau buat sendiri atau blog post ya. Kalau blog post ya misalnya teman-teman mau jadiin sebagai artikel yang mungkin mau diunggah gitu kan di platform-platform yang mungkin teman-teman ada kesulitan kalau ngetik panjang ya kan, waktu apa segala macam. Kalau pakai ini udah materinya dari situ, fokus dari situ, terus bisa diunggah gitu dari hasil dari generate blog ini. Nah, cuma teman-teman juga bisa milih mau yang formatnya tuh kayak apa. Apakah mau yang sebagai buat panduan belajar gitu. Kalau flashcard, aduh aku kenapa jadi lagi ya? Aduh Mianio. Cuma kalau yang flashcard, ya aku kemarin ada generate juga sih. Di sini tuh kita akan ada muncul beberapa pertanyaan. Ini ada 28 ya, 28 kartu yang bakal ngetes kita tuh tahu gak sih sama materinya. Nah, misalnya ada materi ini oke aku jawab aja kira-kira apa. Terus didesain, oh ternyata ini. Terus aku misalnya kayak butuh penjelasan lebih lanjut dong. Ya udah tinggal diklik explain aja, ntar dijelasin kok. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada yang kuis. Ya sudah namanya juga kuis ya. Soal-soal gitu ujian. Nggak ujian juga sih. Kayak lebih pertanyaan gitu ya. Nah, misalnya nih, ada pertanyaan ABCD, aku jawabnya yang lain aja. Oh, salah, terus dikasih tahu yang benar, terus ada explain, terus juga ada hint kan, terus lakukan aja sampai 10 pertanyaan. Itu sih kalau yang untuk LM, banyak yang aku suka. Mungkin dari aku untuk yang untuk LM itu sih Kak, mungkin ada yang mau nambahin? Kak, aku penasaran deh, itu mind map kalau misalkan di-download jadi apa ya? Output formatnya. Oke, nih kita lihat ya hasilnya tuh jadi PNG, jadi dia tuh image. Nah cuma karena aku tadi tuh nggak ngezoom punya ya, jadi dia tuh nangkepnya kayak gambarnya aja. Cuma kalau aku zoom dia akan sedetail-detailnya nih. Aku zoom lagi, nah seperti itu. Nggak kelihatan Kak hasil outputnya, sorry. Astagfirullahaladzim. Oh, kayaknya ya Neo, cinta. Kayaknya gara-gara ini apa namanya? Aku tadi pilih cuma satu tab doang. Oke, coba Kak. Ini apa udah kelihatan belum? Udah coba deh Kak diarahin yang hasil. Oke, tadi kan cuma ini ya, aku belum expand. Sekarang udah di-expand kan. Nah, setelah Ya. di-expand, yang hasil pertamanya itu dia hanya menampilkan ini aja yang sampai abu-abu muda. Terus sebelum di-expand. Nah, setelah di-expand itu dia jadi kelihatan semua nih. Ya sesuai dengan apa? Jadi sesuai dengan apa yang kita expand. Jadi dia tuh ibaratnya tuh kayak tangkapan layar kayak tangkapan layar, tapi kalau layarnya nggak digedein dia nggak ketangkap. Gitu. Jadi harus kalau mau teman-teman jadi banyak ya udah semuanya harus di-expand gitu. Expand. I see Kak. Aku kira nanti outputnya itu mermaid code gitu. Oh, kayak yang mermaid itu ya? Iya, iya, iya. Oh, enggak sih. Kalau yang mermaid tuh di sebelah ChatGPT. Claude juga, Claude di Claude ya. Oh, di Claude. I see. Udah pernah coba di Claude bikin mind map terus kan ada kodenya tuh. Nah, terus misalnya kayak mau edit kan agak sulit ya. Terus pindahnya dibawa ke mermaid sendiri udah pernah coba? Nggak pernah Kak, tapi dulu aku mintanya ke Perplexity. Oh, gitu. Oh ya, oke, nggak mau bagus tuh. Aku tapi belum pernah pakai Perplexity sih. Oh Tapi iya. nggak mau. Iya, udah terlanjur nyaman sih. Iya, tapi udah. By the way Kak, ini di komen ada 2 pertanyaan dari Kak Hilmi. Yang pertama, dia bisa ini ya nggak? Sudah support OCR atau belum? Oh, kalau OCR kayaknya belum deh, Kak.
Kalau di sini belum. Paling kalau yang udah itu Oh, di mau Gemini sih. atau mau coba random aja, Kak? Kita upload yang tadi, Oh yang ini, yang yang kita apa? upload yang dari gambar yang barusan Kakak dapat dari dari mind map-nya, terus kita lihat kayak dia tuh bisa baca tulisannya atau enggak gitu, Kak. Oke, wait. Jadi kan Kakak ini ya, sudah download mind map-nya bentuknya gambar kan. Nah, Heeh. bisa nggak ya di-add PNG terus ngebaca ininya, tulisannya? Oh, Oh, dia nggak nggak bisa kebaca dia ya. Jadi harus apa namanya? Dia tuh kalau upload gitu loh Kak, bukan yang kayak apa foto gitu sih Kak. baca. Makanya paling di Gemini. Nah, kalau di yang apa ya, Gemini, udah pernah coba ngobrol sama Gemini belum? Sudah juga, Kak, pernah. Yang tapi dia tuh jadi yang kayak model misalnya kamera dinyalain, terus dari waktu kamera dinyalain, Kakaknya ngomong, nanti dia tuh nge-zoom in, nge-zoom out sendiri gitu ke benda itu yang diomongin. Udah coba? Sudah pernah, Kak. Kalau yang pakai kamera langsung yang live itu belum sih, Kak. Oh, paling di situ sih Kak kalau apa mau yang OCR itu. Cuma kalau di sini kayaknya aku belum coba yang di web ya. Aku cobanya itu yang di HP sih. Jadi belum bisa praktek. Cuma kalau untuk yang itu belum. Maaf, kenapa jadi duluan? Oke, jadi iya kalau kalau untuk yang notebook LM, kalau ngebaca yang itu dia belum bisa ngupload foto gitu sih Kak. I see. Aman, Kak. Tapi kalau Selama ini teman-teman ada pendapat lain boleh tambahin nggak apa-apa, silakan. ada pertanyaan yang terakhir nih, Kak, yang notebook LM itu fully source grounded. Tapi dia itu bisa kan, Kak, nambahin sumber dari luar. Kalau nggak salah tadi Kakak udah tunjukin namanya Discovery apa ya? Oh, Jadi yes. kenapa? Iya, yang Discovery itu, Kak, nama fiturnya. Mhm. Oh iya, ini juga. Terus, kemarin ini pertanyaan tuh hampir hampir mirip tapi hampir beda gitu ya. Jadi, kemarin tuh juga disempetin nanya hampir sama gini, bedanya apakah dia itu bisa ngetik konteks lain? Enggak, maksudnya nambahin kan masih seputar ini misalnya ya, seputar ini, terus bahas yang lain, topik lain, tapi masih seputar ini gitu. Apakah itu juga yang hampir mirip pertanyaannya sama Kakak ini, yang sekarang? Jadi, Eh, kenapa Kak? Kayaknya ini sih, Kak, kayak mau nambah sumber dari luar tapi topiknya tuh masih berkaitan. Oh iya iya bener, mhm, nih aku kemarin udah coba bentar ya, di oh ya gini, kok nggak ada ya? Aku nggak tahu kenapa sekarang nggak ada, cuma kemarin tuh aku udah coba jadi, walaupun kita tuh ngupload dari ini ya, nah terus kita tuh kayak ngajuin di sini kan, misalnya aku mau bahas tentang makanan, dia tuh bakal ngerti gitu ya, maksudnya konten digital buat makanan itu bagusnya yang kayak gimana, grafik desainnya, kayak gitu. Itu nggak sih yang dimaksud? Jadi maksudnya walaupun aku tuh nggak nambahin file, dia tuh ngerti juga gitu. Jadi aku nge-propin di sini. Apa kurang masuk jawabannya? Oh, tapi yang itu aku belum pernah coba sih, Kak. Tapi maksud aku yang fitur Discover itu Nah sih, yang Kak. yang Iya. ini, Hmm. boleh boleh. Coba mau dicoba dulu kali ya? Oh, kok Kak belum pernah coba ya, Kak? Iya, aku belum coba sih kalau yang ini. Aku cobanya kalau langsung nge-prompting yang di sini. Oh, I see. Oke, Kak. Mungkin ada Aman. yang udah pernah coba, Kakaknya? Nggak, aku belum pernah coba juga, cuman tahu ada fungsi itu. Oh oke oke. Jadi kita coba bareng-bareng ya. Misalnya ini, aku langsung aja deh, I'm feeling curious.
Nah, dia tuh muncul nih ya beberapa source-nya gitu. Misalnya kita import. Apa ya? Ini paywall. Aku belum tahu sih ya ada paywall gini. Ada mungkin restriction kali ya. Biasanya kalau begitu minta di-upload ulang aja sih Kak kalau aku dulu. Oh gitu. Oke lah. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah coba silahkan. Cuma kalau aku memang belum pernah coba sebelumnya yang untuk fitur discover. Aku baru yang add source, kemudian explore yang di studio ini. Gitu teman-teman. Ini teman-teman kedepannya kalau mau coba boleh banget. Itu semoga menjawab ya. Mohon maaf kalau jawabannya juga kurang puas. Aman Kak. Thank you ya Kak udah dijelasin notebook LM. Sama-sama. Maaf ya aku cuma share sedikit. Udah menyeluruh itu Kak. Udah semua fiturnya dijelaskan. By Oke. the way Kak, boleh kali ya kita mulai ke sharing gimana Kakak ceritanya bisa jadi pembicara di KAIS Kak. Oke. Itu sebenarnya sekali lagi itu karena faktor beruntung juga sih Kak aku dan pertolongannya di atas itu ya. Jadi kan ceritanya waktu itu emang dari Google tuh emang kita tuh harus ada project buat ngadain event offline. Sedangkan posisi aku tuh sangat impossible banget Kak. Dan aku tuh sangat yang impossible karena aku kan kampusnya di Indonesia ya, sedangkan aku tinggal di Korea. Plus juga aku tuh eh di Korea itu jamnya agak siang, Kak. Kenapa aku bilang agak siang? Mungkin di Indonesia kita kuliah jam 8 pagi, jam 7 pagi. Aku dulu kuliahnya tuh sama-sama kayak Hilmi, jam 7 pagi gitu ya. Tapi di Korea, rata-rata orang kuliah, perpustakaan, apa-apa buku tuh jam 10. Sehingga buat aku yang ibaratnya mau ngakses ke mereka ya, mereka kan bangunnya orang lebih siang ya. Nah, dari situ aja aku waktunya udah keterbatasan beda gitu. Maksudnya Kakaknya udah mulai kerja gitu ya jam 10 atau iya, jadi aku kan kalau kerja itu mulai jam tengah 9. Nah, sedangkan mereka jam 10 tuh biasanya maksudnya baru beraktivitas gitu kan, itu. Tapi pada intinya kenapa aku bisa ngadain itu, aku sebenarnya udah cari-cari kontak, Kak. Aku berusaha cari kontak-kontak yang aku pernah ketemu orang-orang itu pada suatu event, dan aku juga walaupun atau belum pernah ketemu pada event offline, aku ketemu di online, atau aku tuh baru kenal, aku coba hubungin ke mereka-mereka. Nah, salah satu yang udah berhasil tuh di KAIS. Nah, salah satu pesertanya itu yang aku kontak, yang aku kenal, itu tuh salah satu peserta COC kemarin. Namanya Karinio, ya, Kak Valerio. Nah, dari situ aku coba kontak, terus dari beliau oke. Kakak Agnes tahu Lutfi nggak? Yang cewek juga? Oh, nggak tahu. yang CLC Session 2 aku udah nggak terlalu ngikutin. Hmm, oke, tapi kalau mungkin lihat ini bentar ya, aku coba cari. Oh boleh deh Kak di-share juga. Tapi Kakak kenalnya dari mana tuh Kak sebelum kontak-kontakan sama anak COC-nya? Oh, aku percaya nggak percaya, aku kan dari buka bersama. Apa Kak, sorry? Dari buka bersama Oh, puasa. bukber bersama di Korea gitu ya Kak? I see. Jadi Oh kan bisa gitu ya Kak? ya ketemuan, terus aku ngide aja ya, wah yaudahlah aku coba kontak, aku nggak tahu mau gimana lagi, aku mau nggak mungkin ngadain event offline di Indo, aku nggak mungkin pulang Indo buat ngadain, aku mau ke kampus Korea. Masalahnya kampus Korea juga nggak sebebas kampus Indo Kak, kayak mereka tuh aksesnya agak kayak private gitu lah. Jadi aku mau kontak langsung ke pihak universitas, aku juga bingung gitu. Aku mau ngontak ke ibaratnya ketua BEM, mungkin kalau di Indo tinggal cari aja kan BEM UI atau BEM orang kan pasti tahu ya akunnya, nggak usah kayak kita tanya orang dulu. Tapi kalau di sini nggak segampang itu, aku cari akun BEM-nya aku bingung banget ya, aduh makanya aku tuh dari orang ke orang gitu. Nah, ini sih yang lucu, mungkin kakaknya pernah lihat. Oh, I see, benar. Oke, aku kenal yang dia. Nah, itu dia tuh di KAIS juga ya. Kemarin tuh aku kira si Lutfi juga bakal dateng. Karena kan dia anak KAIS juga tuh. Tapi
Jadi si Rio ini udah ngebantuin aku buat nge-connect-in ke seangkatan, adik kelas, sama kakak kelas yang di KAIS. Nah, datanglah tuh mereka, jadi 10 orang, kayak gitu. Terus akhirnya mereka setuju buat buat ikut yang Gemini ya, Gemini AI. Akhirnya dimulailah gitu. Terus akhirnya aku jelasin terkait dengan pada Google Gemini AI, cuma nggak semua fiturnya karena ya keterbatasan waktu ya, kan fiturnya tuh banyak banget juga kan. Plus sama menu LM. Nah dari itu tuh mereka bener-bener yang kayak excited banget, dan terutama di LM sih. Gitu. Mungkin setelah itu mereka bakal ekspor karena pada saat itu tuh mereka bener-bener aku nggak ada instruksi buat kayak mereka bukan lalu LM, tapi mereka tuh waktu aku keliling mereka tuh udah pada ngebuka di tab sama laptop masing-masing tentang lagu LM sendiri. Udah kayak wah aku nggak bisa bayangin deh ternyata mereka sesenang itu makan lagu LM gitu sih. Jadi kalau ditanya gimana caranya aku bisa ngadain event itu, karena kebetulan koneksi sih Kak. Dan untuk event selanjutnya emang masih ada event-event lagi gitu ya dengan peserta yang makin lebih banyak, dan aku ya tetap akan berusaha gitu. Aku mau beyond the limit gitu. Aku bener-bener mau menghabiskan limit aku. Aduh, pusing banget ya. Tapi nggak apa. Aku senang aja sih. Itu Kak Agnes. I see, Kak. Oh, berarti dari 10 orang itu orang Indo semua atau campur sama orang Korea aslinya, Kak? Nah, itu juga ya. Sebenarnya aku tuh nggak apa-apa. Aku udah bilang ke karyonya, kalau mau orang Korea, mau mau orang Indonesia atau orang luar negeri, mau pakai bahasa Indonesia, Inggris, Korea, aku mau kok jelasin gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dari Indo ternyata banyak Kak di KAIS. Akhirnya di itulah 10 orangnya orang Indonesia semua. Oh, I see. Thank you ya, Kak, infonya. Ada ini nggak sih, Kak, kayak pendaftaran beasiswa di KAIS gitu untuk Nah, orang Indonesia? oke, aku mau infoin juga biar kan kita tuh jadi manusia yang bermanfaat ya. Jadi itu kemarin tuh dia juga sempat bilang ke aku Kak, ternyata di KAIS itu siapapun yang daftar di KAIS dia tuh akan mendapatkan beasiswa. Jadi kalau Wait. misalnya kakak misalnya kakak nih S2 nih nanti di KAIS, ya kakak udah beasiswa gitu. Oh, jadi kayak semua mahasiswa KAIS itu penerima beasiswa? Ya mostly kayak gitu, kayak dia tuh belum pernah lihat orang yang nggak pakai beasiswa. Gitu. Dan itu beasiswanya dari KAIS sendiri. Literally nol pengeluaran Ya di kalau KAIS. pengeluaran sih misalnya nih dapat uang bulanan kan, terus uang bulanannya sama kita tuh buat bayar asrama gitu. Wah, jadi beasiswanya tuh kayak dapat uang bulanan gitu ya, Kak? Bukan maksudnya Iya. biaya kuliahnya tuh otomatis nol. Oh, biaya kuliah juga sih. Oh, I see. Oke, keren, Kak. Boleh Kak, lanjut. Terus aku mau ceritain fun fact banget ya. Mungkin kalau di Indo kita nemuin fenomena kalau misalnya udah kalau ngambil eh CS, ya udah CS aja. Masa aku mau tiba-tiba mau pindah jadi anak sivil misalnya atau apa ya, mungkin gak nyambung. Kalaupun mau harus ngulang semester ataupun kalau bisa ribet birokrasinya. Tapi kemarin aku nggak expect bahwa di KAIS itu bisa ubah-ubah major dan nggak ngulang dari awal gitu loh. Maksudnya nggak ngulang di semester awal. Itu yang kayak bikin aku salut. Kayak, Tapi berarti kena mind blowing ya? tapi mata kuliahnya ambil lagi dong, Kak. Kayak, oh aku informatika sekarang, terus aku mau ambil SI. Oh, tetap semester 5, tapi aku ambil mata kuliah SI-nya dari yang semester 1 yang belum aku ambil. Oh, kalau itu aku memang nggak tanya dia sih. Cuma memang mereka tuh bisa nge-declare. Jadi mereka tuh dibebaskan untuk mau ngambil mata kuliah apa. Declare jurusan mereka. I see. Iya, dan ya itu sih satu hal yang aku nggak expect. Bisa-bisanya ada, maksudnya KAIS itu kok mau ya kayak ngasih beasiswa buat orang yang keterima situ ya. Maksudnya luar biasa nggak sih? Waduh, kapan ya Indonesia? Oh, Nah, sih, Kak, boleh ada link beasiswanya nggak sih, Kak, atau link daftarannya gitu? lihat. Mereka sih nggak ngasih tau aku, cuma setelah itu ya aku searching kan. Terus emang iya sih, emang KAIS tuh bentar ya aku buka dulu. Oke, aman, Kak. Nice info sekali nih, Kak, untuk kami yang mahasiswa. Iya aku juga masih mahasiswa sih Kak. Semester tua. Bentar ya. Hmm, Oh iya, terus fun fact di KAIS itu kan mungkin teman-teman ada kayak khawatir bahasa Korea aku gimana gitu ya. Nah kalau di KAIS itu tuh mostly profesornya tuh bahasa Inggris semua. Jadi
kita nggak usah khawatir sama apa namanya bahasa Korea kita. Emang tetap akan ada bahasa Korea, tapi kalau kata mereka tuh minimal di level 2 deh kalau nggak salah. Di level 2 itu pun pas mau lulus kuliahnya. Kalau di kampus yang lain, yang aku tahu ya, di kampus yang lain, itu ada yang namanya Olhakdang. Olhakdang itu kelas bahasa. Jadi kalau misalnya S1-nya 4 tahun, kelas bahasanya itu 1 tahun. Nah, kalau selama 1 tahun misalnya, atau selama ada ujian, nggak lolos, bisa pulang ke Indo. Karena kampusnya full Korea. Ya masa mau kuliah nggak ngerti bahasanya? Kan gitu ya, secara realistisnya. Jadi, itu sih teman-teman. Jadi maksudnya kalau dilihat dari kacamata beasiswa, ternyata banyak ya beasiswa yang kita tuh nggak tahu. Kita kan kalau teman-teman eksplor Korea mungkin Korea itu terkenal beasiswa GKS, Global Korean Scholarship. Tapi ternyata nggak terbatas di itu. Ada yang emang dari universitasnya, ada yang namanya beasiswa profesor, itu tuh beda lagi. Dan kalau yang S2, aku nggak tahu ya di sini ada yang S2 atau enggak, tapi kalau di Korea, terutama di KAIS, itu kalau kan misalnya S2 itu dapat beasiswa kan memang kayak full tuition fee. Tapi itu kalau misalnya kita ada project dari lab, terus kita tuh apa project dari lab itu memang dibayar Kak. Jadi kita tuh dapat gajinya. Nggak tahu ya kalau di Indo dapat gaji apa enggak kalau ngerjain project di lab. Kalau di Univku sendiri UMN kita justru malah yang keluar duit ya Kak, kalau jadi penelitian. Serius. Oh ya? Jadi dia tuh ada SKS paket 20 SKS itu khusus untuk project independen, 20 SKS itu untuk penelitian. Tapi itu opsional, jadi kita nggak harus ambil. Tapi kalau kita mau penelitian yang bisa di-convert ke SKS kita, itu harus bayar. Ya itu, 20 SKS kali 1 SKS itu 650.000. Mahal banget ya. Berarti ya 18 juta kali ya Kak, kalau nggak salah. Tuh, mahal banget ya. Aduh, kapan Yes. ya? Mahal banget Kak. Makanya itu aku kaget sih banyak yang kakak tingkatku ambil penelitian yang 1 semester yang 20 SKS itu. Honestly kayak menurut aku beliau banyak duit sekali gitu ya. Iya ya, Mhm. sedang di Indo kalau maksudnya pendapatan juga sulit kan, apalagi daerah yang kayak daerah pedesaan gitu kan. Itu kan, aduh nggak bisa ngebayangin aku. Tapi aku nggak tahu sih kalau yang univ lain gimana. Cuman kalau yang di UMN itu ada SKS ya dan bayar. Ya tetap semangat ya Kak Agnes. Besok S2-nya coba di Korsel Kak. Oke, kita oh Kakak juga ini kan maksudnya kuliahnya walaupun di Korea tapi kuliahnya masih di Indo kan ya Kak, kalau nggak salah? Aku kan kerja di sini, Mhm. kuliahnya di Indo. Mhm. Iya, besok Ah, tahun depan baru lulus. Yang oke satunya lagi. Kak. Berarti kita S2-nya ini, kita sama-sama daftar KAIS. Kakaknya sekarang semester? Semester 5 sih. Nah, udah setahun. Iya Kak. Iya, jadi sama-sama. Ini kan daftar KAIS Kak. Oke. Berarti aku 2 tahun lagi, Kakak 1 tahun lagi. Iya, lebih kayak gitu. Tapi aku Thank kayaknya 2 you so tahun lagi much ya sih. Kak infonya. Sorry Kak, kenapa? Iya, kayaknya aku 2 tahun lagi sih, soalnya aku mau ngabisin kontrak dulu yang di sini. Kan kontraknya tuh sekali kontrak 3 tahun. I see. By the way Kak, boleh dijelasin nggak background Kakak kerja di Korea tuh sebagai apa dan gimana? Jadi ada kontraknya gitu Kak. Oh iya, oke. Jadi, tapi ini nggak apa-apa nih panjang banget, nanti aku isi melaku doang yang isi gimana? Oh iya sih. Oh coba deh Kak. Tapi aku penasaran sih Kak. Kak Oh kalau gitu. S3 berapa salary-nya ya di sana? Hehe. Tahu nggak Kak infonya kalau S3? Kalau S3 sih aku belum tahu. Cuma kalau temennya S3 aku ada. PS di Korea ada. Dari Kangwon National University KNU. Tapi aku nggak tahu. Ya aku nggak mau tanya sih. I see. Oke. Coba kita tanya ya Kak. Oh tadi sudah banyak yang masuk keluar. Sisa, oke, Kak Firman, Kak Hilmi, Kak Farel, kira-kira mau lanjut ke pembahasan background Kak Tere dalam pekerjaannya di Korea atau mau bahas topik AI, topik yang lain aja? Boleh komen. Bahas materi aja udah, bahas materi aja. Iya. Sorry, bahas materi aja ya? Bahas materi, Kak lanjut.
Oh, Kak Tere, sorry Ya, sorry. kita politis ya di sini. Aduh. Iya, setuju. Oke deh, nggak apa-apa nih, yaudah. Kan, Kak. Oke, jadi long story short gimana ya? Oke, jadi 2021 aku lulus. Waktu itu aku ngambil S1 pendidikan bahasa Inggris di kampus yang ke Bumen. Kemudian waktu itu aku keterima di Kemensos di Poltekkes, sorry, di Poltekkes di bawah Kemensos. Prodinya Lindaya Sos Perlindungan dan Jaya Perlindungan Sosial gitu. Terus aku di tahun 2021 juga aku tuh ikut LPK bahasa Korea. Kenapa? Karena aduh nggak tahu ya Kak, di daerahku itu mostly 80% tuh orang ke Korea semua gitu. Terus aku ya Bentar Kak. kenapa Sorry. Boleh dijelasin dulu LP apa? Aku nggak ngerti soalnya. Ya, Sorry. sama lagi Kak, aku juga nggak ngerti. Oke. LPK tuh lembaga pelatihan kursus gitu, lembaga pelatihan kursus bahasa Korea. Itu Nah, bayar Kak atau free gitu? di punya aku tuh bayar. Tes Hmm, bahasanya doang tuh udah 2,5 juta sama biaya pendaftaran. Tapi itu belajarnya sampai kita bisa Kak. Jadi misalnya mau 6 bulan, sampai iya, bisa. iya sampai bisa dan sampai bosan. Makanya Nggak, mau belajar sampai bisa. nggak mahal sih Kak, menurut aku itu affordable banget gitu. Just karena di UMN sendiri kan dia ada kelas khusus belajar Korea, Jepang, Heeh. Inggris sama Jerman ya kalau nggak salah, apa Prancis aku lupa. Itu mahal banget Kak, dia bisa sampai puluhan juta gitu. Seingat aku kayak 11-an apa 20 gitu. Bukannya sampai 40 gitu ya Kak. Cuman dia itu memang pengajarnya tuh yang orang natif gitu. Jadi aku lihat 2 pengajarnya tuh yang orang Korea beneran gitu. Well, sebanding sih. Oh, emang Kakak yang ngajarinnya bukan orang natif atau orang Indonesia yang bisa Korea? Orang Indonesia bisa Korea. Aja sih. Boleh Eh, Kak. Oke lanjut ya. Nah di situ, jadi terserah tuh sama misalnya ada nih yang kan tiap kemampuan orang tuh beda-beda kan menangkapnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Dan jadi ada tuh yang belajar sampai 6 bulan, 1 tahun. Itu nggak tarik biaya lagi. Ini ya udah sampai bosan aja belajar di situ 2,5 juta. Di situ. Keren banget ya Kak. Ya Iya. lumayan kan kalau buat apalagi cocok buat orang yang dari pemula banget kan. Maksudnya nggak ngeluarin uang banyak. Terus belajarnya tuh setiap hari Senin sampai Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau Jumat jam 8 sampai jam 11. Udah tuh kenyang makan Koreaan. Lanjut. Nah, kebetulan waktu itu aku karena aku perempuan ya. Karena aku perempuan. Nah, di tahun 2021 aku belajar bahasa Korea. Aku masih kuliah tuh. Terus di tahun sambil kerja juga. Nah, jadi kasir juga. Jadi kayak sama Kak Ivan. Oke Kak. Kerja apa tuh Kak sebelumnya? Aku kerja kasir sebelumnya, karena aku dulunya akuntansi SMK-nya. Oh, I see. Jadi Kakak kerja di kantoran tapi belajar Korea juga. Enggak, jadi aku tuh dulu tahun 2021, aku dari 2021 tuh kuliah S1 pendidikan bahasa Inggris, kemudian aku les bahasa Korea. Di tahun 2002 awal, aku Januari 2002 tuh sampai Mei, aku jadi kasir di rumah sakit. Oh ya. Sambil kerja sambil les bahasa juga. Iya sambil kerja les bahasa sama kuliah. Aku gak kebayang Kak gimana atur waktu seharinya Kak. Nah, jadi aku shift-shiftan gitu misalnya ya. Jadi kalau kuliahnya sore, aku umurnya aku kalian 2004. Jadi aku gimana ya bilangnya? Jadi aku kan shift paginya shift gitu ya kayak misalnya aku kerjanya tuh jam 2 sampai jam 9 malam kalau dapat shift sore. Nah, kuliahnya pagi kan. Aku kalau misalnya kuliah pagi, aku tuh ya udah bangun pagi, kemudian berangkat kuliah, selesai kuliah ke LPK, terus baru langsung kerja. Atau kalau aku dapat shift yang pagi jam 7 sampai jam 2 siang, aku berangkat kerja, siang langsung ke kampus, perjalanan sejam kuliah, pulang kuliah kan paling 2 jam, 3 jam. Habis itu pulang ke LPK, belajar sampai malam, jam 11 sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Terus itu tidur lagi, kurang lebih gitu lah. Masa dijalani selama 5 bulan aku kerja. Capek banget. Aduh. Ajari aku kerajinanmu Kak. Enggak gitu. Aku gak rajin dulu itu karena apa ya? Ada tanggung jawabnya ya Kak. Ada Iya, tanggung karena jawab. ya nggak tahu sih aku nggak tahu ya aku pengen gitu aja gitu. Oke lanjut ya. Lanjut. Terus karena kerja juga, jadi aku kan bahasa Koreanya kurang terlalu belajar lagi, terus aku belajar lagi kan. Sehingga pada tahun 2022 aku itu tes bahasa Korea dan alhamdulillah itu lulus.
Nah, kebetulan di tahun aku tuh nggak ada skill test karena habis corona kan, nggak ada skill test, nggak ada tes wawancara. Nah, di saat itu juga aku lulus terus proses sending data ke HRD Korea selama masa tunggu itu 2 tahun. Nah, fun fact, Indonesia itu cuma dikasih kuota 3% buat perempuan. Jadi hanya 3% doang yang keterima gitu setiap tahunnya dari Indonesia, sedih banget kan. Nah, akhirnya aku juga udah hampir pupus, Kak. Hampir pupus kenapa? Karena kontrak aku tuh dimulai tahun 2022 dan berakhir tahun 2024. Tahun 2024 aku tuh masih belum dapat panggilan. 1 tahun itu ada pembagian kontrak 4 kali. Nah, Wah. di periode keempat di tahun 2024 di tahun aku terakhir juga, itu aku baru dapat kemarin di tanggal 3 September. Nah, 3 September 2024. Setelahnya aku berangkat ke Korea tanggal 6 November. Jadi itu aku baru setahun di Korea gitu, di tanggal 6 ya. Dan aku di sini ngapain kerjanya? Aku di sini tuh kerjanya di manufaktur, Kak, di pabrik gitu. Aku jadi pabrik sini sebagai quality control atau QC gitu ya. Nah, selain itu, tapi aku alhamdulillahnya di sini tuh karena perusahaannya tuh bukan perusahaan yang gede kayak pabrik gede gitu, enggak, Kak. Di sini tuh kayak home industry. Nah, karena itu juga aku tuh bisa explore banyak macam. Jadi kayak aku mau ngebuatin website, sininya oke mau. Padahal orang Korea itu maaf ya, itu kayak kurang percaya sama orang asing gitu ya. Karena melihat history dulu Korea tuh gimana. Kan dulu dijajah tuh, terus kayak gitu lah. Nah, terus yang aku juga senang di sini, aku bisa ekspresi diri. Jadi kalau aku udah bilang juga, kalau aku nyariin klien dari luar negeri, kayak India, Amerika, boleh nggak? Oh boleh, boleh. Boleh, ntar didengar aja kalau ada klien yang mau masuk pesen barang. Kan barang itu pesannya kontainer-kontainer gitu ya. Nah aku sih nggak apa-apa ya Kak kalau bilang ke cari klien. Maksudnya karena komunikasinya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Korea. Oh, Tapi kalau pakai bahasa Korea aku agak pusing, karena aku juga masih belajar gitu. Nah, makanya aku di sini, terus aku kuliah di sini aku juga nggak dilarang. Jadi aku di sini tuh ya kerja di pabrik, tapi karena di sini tuh aku kerjanya cuma 38 jam per minggu, sehingga aku hanya kerja 16 hari per bulan. Jadi karena aku kerjanya 4 hari, liburnya 3 hari per minggu. Jadi aku punya banyak waktu luang. Sehingga aku bisa ekspor sana sini gitu. Makanya kalau lihat status aku mungkin kayak jalan-jalan terus gitu ya, karena aku liburnya banyak. Gitu. Gitulah ya Kak, kondisi hidup. Iya, ini Kak? boleh sambil nanya nggak sih ini? Oh, boleh, boleh, boleh. boleh. Oh boleh, sorry. Oke. Mungkin ini Kak ya, mungkin boleh kasih penjelasan nggak tentang legalitas tinggal. Biasanya kan kita kan tinggal di luar negeri kan ada legalitas ya. Ada yang student, ada yang profesional, Hmm. ada yang permanen, ada yang apa gitu ya. Nah kalau kasusnya kakak seperti apa gitu? Biasanya kan kita kalau kerja, biasanya itu kan visanya visa kerja. Biasanya ada pembatasan kalau negara-negara tertentu ya. Cuman kalau di Korea seperti apa? Oke, izin aja ya Kak. Betul, ada yang namanya pembatasan visa kerja. Kayak aku sekarang visanya S9. Itu hanya bisa bekerja di bidang manufaktur, konsol atau konstruksi, kemudian servis seperti di restoran, hotel hotel kecil kayak motel gitu ya. Tapi sama paket. Tapi aku nggak boleh kalau aku kerja arbeit atau part time. Itu nggak boleh. Kalaupun mau, uangnya harus cash, jangan transfer atas nama perusahaan. Oh, jadi contohnya kayak kakak part time di toko swalayan gitu, gak boleh gitu ya, Kak? Nggak boleh. Why? Kenapa? Bisa dideportasi. Deporti. Maksudnya gimana tuh, Kak? Bahasa sederhananya. Dipulangkan ke Indonesia. Oh, I see. Melanggar sih kehitungannya. Tapi itu bisa bebas kuliah kayak. Kalau masih dapat apa tadi? S apa tadi? S19, S9 apa tadi? Nama ini? Entok. Elang Oh, 9. Alang 9. Itu bisa ya? Masih bisa studi ya kalau dapat itu? Kerja sambil studi gitu bisa ya? Kalau studi di sini sebenarnya bisa-bisa aja Kak, tapi kalau studinya yang di kampus Korea itu sulit Kak. Karena apa? Karena dari waktu kan pastinya. Kita kerja jam berapa kan misalnya di weekdays. Kuliah juga di weekdays ya kan. Nah, makanya anak-anak sini itu kuliahnya pada di kampus-kampus online. Iya sih ada offline-nya, cuma nggak yang kayak se-offline kampus Korea lokal gitu. Oke. Tapi kalau nggak salah, Kak Tere juga kuliah ini kan yang sistem informasi ya, kalau nggak salah. Berarti
Itu kakak mulai kuliah yang kedua itu kapan? Tahun 2022. Tahun 2022? Oh, I see. Jadi kayak urutannya kakak ambil yang kuliah bahasa Inggris dulu, kemudian kakak belajar RPK sambil akuntansi di rumah sakit, terus kemudian tahun itunya kakak ambil, tahun 2022-nya kakak ambil kuliah yang sistem informasi, terus habis itu tahun berikutnya kakak yang ke Korea. Enggak juga, kan tahun 2022 itu aku yang sistem informasi. Tahun 2023 aku masih di Indo. Nah, tahun 2024 dia 2 tahun Oh kemudian iya, sekali. maaf kak, salah ingat. Enggak apa-apa, aman aja. Santai aja. I see. Boleh ini nggak sih kak di-share link LPK-nya sama yang kakak kerja itu? Nah, thank you Kak Agnes, thank you. Oh, kalau LPK aku share ya, bentar. Namanya Sarang Hakun. Hakun itu lembaga yayasan atau bukan yayasan sih, lembaga kursus gitu ya. Bentar aku kirim. Tapi kalau convert visa bisa nggak Kak? Dari Convert tadi visa. dari yang punya Kakak sekarang, nih tahun depan nih misalnya Kakak mau benar-benar kuliah full time di Korea gitu. Biar convert dari visa yang Kakak sekarang ke visa studi. Jadi kan lulus kan punya ijazah Heeh. Korea kan? Kenapa? Enggak gini. Pertanyaanku adalah gimana caranya kondisi Kakak sekarang nih misalkan ya. Aku misalkan jadi Kak Tirin misalkan. Aku pengen punya ijazah Korea. Biar nanti kalau aku kerja ngelamar di sana bisa setara gitu loh sama orang lokal. Punya ijazah Korea, bisa bahasa Korea, dan bisa apply kerja di sana gitu. Itu bisa nggak? Bisa aja, Oh bisa tuh ya. bisa aja. Tapi balik tadi ya, berarti butuh uang ya kalau tadi ya. Gitu ya. Iya, butuh uang. Uangnya banyak banget. Oh, berarti cara yang paling gampang masuk masuk tadi dong, KAIS tadi dong. Secara ini. Tadi kan dibayar kan kalau nggak salah tadi. Ya nggak Ya, sih? untuk project lab-nya gitu, rata-rata dibayar. Hmm, Oh, tapi kan kak kalau misalkan dapat beasiswa juga dapat tunjangan bulanan kan? Iya, kalau itu dapat. oke. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ya kayak aku di sini kan aku sebenarnya lagi backup ekonomi aku dulu kan, sampai stabil, baru nanti aku bisa ambil yang lain. Nah, selama proses ini, percaya nggak percaya, aku tuh udah habis di angka 50 dari awal. Karena sebenarnya ya kalau teman-teman tuh garap sendiri gitu kayak maksudnya kalian tuh nggak tanya udah tahu gitu step-stepnya kayak habis ini gitu ke Korea. Kalian nggak usah pakai LPK gitu. LPK itu hanya sebagai jembatan kita aja. Tapi ini tuh programnya dari pemerintah. Jadi sebenarnya programnya itu gratis dan yang kenapa bayar contohnya kayak kita mau tes kita kan ada biaya pakai fasilitas kan jadi bayar. Terus visa itu kita juga walaupun pemerintah, kita tuh visa bayar sendiri. Tiket pesawat, itu juga kita bayar sendiri. Uang saku, itu teman-teman. Jadi memang kayak gitu sih. Tapi aku termasuk 50 tuh standar, Kak. Karena di daerah lain itu sampai 80. Nah, itu kalau aku program G2G. Kalau program P2P yang private to private atau aku lupa personal to personal itu bisa sampai 200, 500 enggak. Ini kaget ya. 150, 200 gitu satu orang. Sorry kak, ini 50-80 ini maksudnya jumlah nominal penghasilan tiap bulan? Enggak, itu udah waktu aku dulu loh, Kak, waktu dari awal sampai datang ke Korea. Oh, maksudnya total ini ya pengeluarannya untuk bisa. Iya, Oh, mhm. I see. Tapi Boleh ini Kakak tahu kasih gak sih kok kenapa? dikasih informasi nama lembaga pemerintahnya? Oh, BP2MI. Boleh diketikin nggak ya kak? Sorry, Oh, boleh aku boleh. salah ketik aku. Oke, wait. Wah ini yang baru join, maaf ya agak telat, sudah kelewat informasi sangat penting. Wah, Ini boleh langsung nimbrung kan ya? Atau izin dulu nih? oh boleh? Oke, balik lagi Kak. Tadi kalau nggak salah tadi ada nominal bayar uang ya tadi ya. Ya, itu untuk berapa tahun kerja Pak, Kak, kalau boleh tahu ini? Maksudnya kayak aku tuh bisa ngembalin selama berapa tahun? Bukan. Maksudnya lebih ke saya bisa berapa lama di Korea gitu, berarti kayak gitu. Oh,
Jadi kalau kontrak pertama itu 3 tahun, Kak. Terus Kakak dengan visa yang sama bisa sampai aku kan visanya S9 nih, saya visanya S9. Kalau saya betah di sini dengan hanya satu visa itu, saya bisa sampai 10 tahun di sini. Nggak paham aku, Mbak. Oh, oke oke. Jadi gini, saya itu kan dulu milihnya manufaktur. Mhm. Nah, oleh karena itu saya dapat visanya, jenisnya itu visa S9. S91 lebih tepatnya. Nah, visa ini itu pertama kita datang di Korea, itu sudah dikontrak oleh Sajangnim atau bos Korea itu selama 3 tahun. Betul. Oh, Dapat berarti kontrak nih. visanya berlaku 3 tahun ya? Tapi kalau Iya. izin tinggalnya berlaku sampai? Nah, izin tinggal itu kalau di Korea mengikuti dengan kontrak yang diberikan Oh, waktu berarti di sekali awal. urus ya? Sekali urus langsung 3 tahun berarti? Iya dong? Iya, benar. Oh, oke 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 oke. Tapi nanti kalau renewal itu kantor atau perusahaan itu butuh ini nggak? Harus ngasih sponsor lagi nggak? Atau enggak ya? Ngasih sponsor lagi. Enggak ya? Tetap sih ngasih izin tinggal, maksudnya ngasih izin tinggal lagi, jadi bilang ke imigrasi kalau ini saya mau memperpanjang tere gitu ya. Saya mau memperpanjang tere. Hmm. Nah, stepnya itu setelah 3 tahun, perpanjang 1 tahun 10 bulan, terus kalau udah re-entry, masuk kembali 3 tahun, terus perpanjang lagi 1 tahun 10 bulan. Jadi kurang lebih di totalnya 10 tahun. Oke, tapi itu nggak boleh pindah selama 3 tahun Nah, misalkan. Nah, mm-mm. ini menarik nih. Nah, menarik Silakan nih. kasih. Kalau mungkin di negara lain, kalau di Jepang, teman-teman temanku pernah bilang, kalau di Jepang itu, asal kita punya visa kerja, kita bisa kerja di mana aja. Tapi kalau di Korea, visa itu bergantung sama perusahaannya. Jadi kalau perusahaan, nggak cuma berlaku di pabrik ya, tapi di kantor juga. Jadi kalau kantornya yang ngasih, ya kakak hanya bisa kerja di kantor itu. Kalau kakak kerja di kantor lain, kakak hitungannya ilegal. Bisa dideportasi atau dipulangkan. Atau bayar denda. Oke. Mungkin tanya lagi Kak ya. Hmm. Sepengalaman teman-teman di sana nih, lewat jalur LPK tadi ya, merubah, convert untuk dari visa yang sekarang ke visa yang lain lewat jalur apa? Selain studi? Ataukah misalkan nih, saya kerja kayak Kakak nih, kerja di tempat Kakak, ini kan nggak boleh nih, ya kan nggak boleh pindah kan, misalkan ya. Kalau pindah kan dideportasi ya. Misalkan kalau ada tawaran dari kantor lain dan itu bersedia untuk ngasih legalitas lagi, itu masih tetap berlawanan hukum atau gimana? Itu tetap boleh sih, Kak. Jadi kita bukannya nggak boleh pindah sih, kita boleh pindah. Tapi jadi kalau untuk visa visa tuh jadi ya Kak, itu tuh semua tergantung dengan visa kita. Kalau kayak aku Hmm. visanya S9 nih. Kalau aku mau pindah ke tempat kerja yang lain, misalnya aku kayak nggak nyaman di sini, terus aku pindah. Hmm. Nah, itu aku boleh, tapi hanya dikasih batas 3 bulan. Jika selama 3 bulan aku tuh nggak dapat kerjaan dan karena menurut aku nggak cocok aja gitu, kayak dari gajinya, dari fasilitasnya, dari pekerjaannya aku nggak cocok. Nah, masanya itu setelah 3 bulan selesai, aku tuh tinggal 2 pilihannya, mau pulang ke Indonesia atau aku jadi ilegal di Korea. Oh, harus lepas dulu dong berarti. Lepas gimana ya, Tadi 3 bulan itu apa, Kak? Dihitung 3 dari bulan tuh mana? masa pencarian tunggu kita untuk yang visa S9. Setelah habis? Enggak, setelah kita pindah. Jadi misalnya yang 3 tahun, di Hmm. tahun kedua aku nggak nyaman, di tahun kedua aku mau pindah perusahaan gitu loh. Oh, hitungannya per tahun ya? Nggak boleh tengah-tengah tahun ya? Oh boleh juga sih Kak, jadi Oh, misalnya boleh ya satu sama. tahun Oh, setengah. oke. Oke, oke, oke. Jadi kita semua di sini bisa pasang strategi nih. Investasi segitu, kita bisa ngapain aja di sana gitu loh, maksudnya. Oh iya, benar. Terus tapi itu sih Kak, kalau di Korea tuh tadi bedanya, kalau di Korea tuh visanya kita kerja di sini tuh berdasarkan visa yang diberikan, sorry, kita tuh tinggal di sini tuh berdasarkan sponsor yang diberikan sama perusahaan. Kalau perusahaannya nggak mau ngasih sponsor, ya kita nggak bisa kerja gitu. Oke, oke. Gitu sih. Thank you Kak Ilmi sudah sharing Thank you. secara lengkap perjalanan kakak menuju Korea. Boleh, Hah? ada yang mhm, Enggak. mmm, Nggak apa-apa Kak Hilmi kalau misalkan ada yang iya, masih nggak bertanyakan. apa-apa Kak, ini.
Nggak ada sih, Kak. Mungkin lanjut aja, Kak, ceritanya, Kak. Sampai Oh, mana tadi? lanjut aja. Sampai ngirim HRD kalau nggak salah tadi. Belum Iya keputus sih. tadi. Habis Eh, tes kan, kirim HRD, terus tadi ngapain, Kak? Ah, iya, terus sampai HRD terus akhirnya berangkat pas sampai sini gitu. Nah, sekali kontrak 3 tahun kan. Jadi di sini tuh kebetulan karena aku tuh dulu waktu udah dapat kontrak itu aku udah di semester 7 yang udah selesai semua kayak KKN, PPL tuh udah beres. Jadi aku sampai Korea udah tinggal sidang online aja, sidang skripsinya online karena sempronya udah di Indo. Jadi aku udah tinggal sisa akhir aja gitu. Dan kampusku yang di Unsia itu juga dia kampusnya memang online. Jadi aku nggak bingung juga gitu. Sehingga ya udah kuliah sambil kerja di sini, terus sambil mengasah skill yang lain gitu. mantap Kak. Kak, sorry, Kak. Maksudnya, Mau tanya nih. Oke. Kalau jalur ini itu masuknya diaspora apa PMI ya? PMI sih Kak. Oh, PMI ya? Oh, oke, oke, oke. Berarti pajaknya nggak gede dong, harusnya. Pajaknya. Iya. Kalau di Korea ya Kak, setahuku Hah? juga pajaknya itu emang sama sih. Jadi nggak yang gimana gitu loh, kayak ada asuransi kesehatan ya, Gonggang Bohong ya itu dipotong dari itu gitu loh. Kemudian pajak umum gitu ya, pajak umum itu sama gitu loh. Jadi kayak berapa persen dari gaji kita gitu. Tapi kalau aku, oh ya terus di Korea itu pajak juga menyesuaikan, selain menyesuaikan gaji ya, pajak juga menyesuaikan umur. Jadi ada asuransi apa aku lupa, semakin kita berumur, semakin gede pajaknya. asuransi ya Kak itu? Kenapa? Itu maksud itu asuransi atau tadi Kakak bilang mirip asuransi? Asuransi sih. Oh memang oh kalau asuransi memang di mana-mana gitu sih Kak. Maksudnya yang di Indonesia juga semakin berumur semakin mahal. Oh gitu. Cuma kalau Iya. Indonesia maaf banget, aku belum tahu Kak. Jadi aku boleh di Korea. Oh, sih Kak. Jadi asuransi itu memang sifatnya dia tuh mengikuti umur karena anggapannya Hmm, ya kalau misalkan kita semakin berumur kan semakin banyak sakitnya ya iya. Kak. Jadinya lebih dimahalin gitu kan. Makanya banyak yang bilang mulailah asuransi ketika di umur 20-an karena masih murah nih Kak. Jangan udah di Oh, umur yang udah tua-tua jadinya mahal gitu. boleh. Thank you loh Kak. Aku baru tahu loh. Oh baru tahu. Oke. Iya. Terus kalau dari sebulan, aku paling eh, hampir paling nggak sampai 200.000 sih, nggak sampai 200.000 kalau buat potongan-potongan gitu di Korea. 200.000 Won. rupiah gitu Kak. Oh 200.000-an. Mm. Berapa tuh Kak? Berarti di Indonesia ini kayaknya gede ya? Kurs saat ini sih tadi pagi 11,55 ya, 11,55. Jadi kurang lebih 2.200.000, 2.300.000 lah sekitar itu. I see. Tapi aku biaya hidup di sini karena ditanggung perusahaan ya, maksudnya Hmm. kayak dikasih tempat tinggal, listrik nggak bayar, air nggak Hmm. bayar, cuma beli gas aja. Jadi kayak lebih hemat gitu kan, terus dapat makan siang. Aku sebulan, mungkin kan aku hemat juga ya, aku sebulan tuh paling habis 150.000-an lah, atau enggak 100.000-an, 1,5 juta. I Aku see. hemat banget. Tapi Enak. hemat Hmm. sih kalau yang lain teman-teman normal, harusnya normalnya itu di angka 200 sampai 300. Kalau mau hedon 500.000-an. I see. Keren ya Kak? Enak sih. Kayaknya ini ya, kayaknya hampir semua deh. Kalau PMI itu dikasih mes, ya nggak sih? Enggak, Oh, nggak. Ada yang nggak dikasih? banyak. Oh, emang cukup uangnya? Cukup? Oh iya. Iya, cukup. Jadi banyak teman-teman aku juga Kak yang dia tuh misalnya disediain mes, tapi kita tetap bayar dan bayar tuh bayar harga normal, nggak yang dipotong perusahaan. Sehingga kayak ada nih temanku yang cuma buat bayar tempat tinggal, listrik, air, gas, itu kan masuk utilities gitu ya, bukan yang termasuk makan, itu dia udah 500.000-an 1 bulan. Itu udah mahal sih. Oke. Kali ini emang lagi nggak berbicara kah? Soalnya nggak ada suara. Lagi memahami. Oh iya. Pas denger cerita Kak Tere tuh aku jadi keinget cerita dosenku Kak. Jadi aku agak lupa namanya tapi dia kantornya di
Tamrin. Jadi dosenku ini dulu dapat beasiswa ke Prancis. Belajarnya berapa lama ya? Aku agak lupa, kayak 2 tahun di Indonesia, belajar dulu bahasa Prancisnya. Habis itu berangkat ke Prancis, jurusan teknik gitu. Nah, seingetku kalau maksudnya mau tipe beasiswa yang lain gitu ke luar negeri, contohnya Prancis, seingetku ada sih lembaga Indonesianya juga. Dan aku lupa namanya apa. Bisa coba dicari. Tapi itu free ya, Kak? Maksudnya, lembaganya tuh apakah kita bayar ke lembaga itu gitu? Atau memang free? Seingat aku sih free ya, Kak. Aku nggak tahu sih kalau pas yang bayar ke lembaganya gimana. Tapi seingat aku sih itu totally free sih. Soalnya dosen aku udah sering banget dia pamerin tuh, kali-kali dia bilang dia beasiswa di Prancis, beasiswa di Prancis, beasiswa di Prancis. Jadi harusnya sih free, totally free. Semoga free sih. Boleh dong Kak di-share linknya? Aku lupa kan namanya apa, coba ya aku cari dulu. Oh, boleh. Ntar kalau ada, kalau enggak nanti di grup juga nggak apa. Oh iya sih. Seingat aku sih ini khusus yang jurusan teknik aja. Ya, gimana nih sekarang? Ada yang Hmm. mau ditanyakan teman-teman? Mau nanya deh Kak, Apa tuh? kira-kira kalau dari Korea sendiri, oh itu kan rame ya Kak, waktu itu kemarin MV beberapa K-pop udah mulai pakai AI. Nah kemudian kan banyak di head comment. Kenapa sih MV Korea itu udah pada pakai AI? Dan tapi banyak yang bilang kalau AI itu lagi trending banget di Korea kan, jadinya makanya mereka tuh banyak marketingnya dan juga kreatif industrinya tuh udah mulai banyak yang pakai AI. Nah kalau kakak sendiri nih yang kebetulan tinggal di Korea, kakak setuju atau gimana? Kalau dibilang AI ya Kak, aduh kayak di mana-mana AI banget di Korea benar. Di Beneran. aplikasi bank ada Korea, ada di aplikasi bank di sini tuh ada chatbot-nya gitu, chatbot AI-nya. Terus di aplikasi kayak XL gitu ya, provider internet ada juga. Jadi kayak di aplikasiku tuh isinya AI semua gitu rata-rata. Mesti membawa dari situ. Jadi kan maksudnya lingkungan sini tuh bener-bener semuanya tuh dibuat AI gitu kan. Terus aku lihat juga kalau ada untuk kerjaan sendiri ya, untuk kerjaan. Karena aku nih gara-gara aku tinggal di Korea juga, terutama dari negara India itu lagi ngembangin ngembangin model kali ya. Jadi mereka tuh butuh orang yang bisa training data Korea. Dan aku dapet job gitu ya. Nah, dari situ aku jadi bisa ngelihat kayaknya Korea tuh selain emang lagi di Korea sendiri emang AI-nya lagi demand-nya tinggi. Nah, sampai di luar Korea itu sampai pengen ngepakein AI buat di Korea sendiri. Nah, sekarang maksudnya perusahaan India coba ngebuat app itu gitu ya, atas membutuhkan training data Korea. Buat apa coba kalau nggak buat dipakai di Korea kan? Itu sih, jadi memang high demand banget sih. Lagi demand banget ya Kak. Iya sih. Tapi dia ada ini Kakak, sama kakak di Korea kayak, dia kan kreatif industrinya lumayan ini banget ya Kak. Nah, sangat lumayan maju ya Kak di Korea. Kayak ada tools AI yang memang orang Indonesia banyak nih nggak tahu, tapi di Korea tuh banyak yang pakai gitu, familiar di sana awam. Oh, kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk kayak gitu belum pernah ya Kak ya. Aku belum pernah lihat sendiri kalau buat yang K-pop atau yang berhubungan sama idol-idol gitu ya, dunia kreatifnya gitu, aku belum pernah sih. Aku lebih ke kayak pemanfaatan AI di aplikasi yang buat kehidupan sehari-hari. I see. Itu ada yang lain nih Kak dari Kak Hilmi. Tadi itu yang kemarin sini bukan namanya Kak Eiffel Excellence. Wah, Sebenarnya sebentar ya Kak, aku cek dulu. Balik lagi deh Kak, bahas yang LPLP tadi. Kalau yang tahun ini gimana? Makin ketat kah atau gimana? Oke, ini juga salah satu fun fact banget ya. Jadi Indonesia itu tahun ini KKM-nya luar biasa tinggi banget. Jadi kita tuh ngajarin 40 soal, 20 reading, 20 listening, dan hanya boleh salah satu.
Kalau lebih dari 1 udah gagal. Dan kalian percaya di Indonesia itu ada 1.000 orang lebih yang nilainya sempurna, alias nilainya 100. Nggak bisa, luar biasa. Indonesia keren banget. Jadi yang lolos itu yang nilainya 97,5 dan 100. Nah, tahun ini tuh tahun tinggi gitu loh. Tahun-tahun sebelumnya juga tinggi sih di tahunku. Tahunku dulu tuh hanya salah 5. Tapi tuh tahun ini tuh nggak cuma soal aja gitu. Maksudnya ada tes skill-nya, yang lain ngukur kecepatan, ketepatan gitu kan. Terus ada tes wawancaranya. Jadi itu makin ketat, emang makin ketat karena peminatnya makin tinggi. Tapi beda sama negara lain. Kan aku di sini ada anak Kamboja. Kalau di Indonesia KKM-nya tuh kalau di convert ke 200, 100, 125, oke. Tapi kalau di Kamboja itu KKM-nya 110. Berarti 55, KKM-nya tuh 55, udah lolos. Sedangkan di Indonesia harus 97,5. Kalau di Tajikistan bener 12 aja, bener 12 tuh udah berangkat ke Korea. Tajikistan. Jadi aku nggak ngerti Indonesia tuh, aduh parah banget ya. Maksudnya, aduh nggak bisa ngebayangin aku. Kayak kita nggak boleh salah gitu. Jadi kita dituntut sebagai manusia yang sempurna ya Kak. Ya bisa bilang gitu sih. Aku bener-bener nggak expect. Aku kasihan gitu loh kayak sama-sama orang Indonesia itu ya. Pupus harapannya gara-gara udah dites doang tuh udah gagal. Gara-gara KKM-nya tinggi. Nah kita tuh nggak tahu KKM tinggi atau rendah tuh kapan, nggak tahu. Tahunya itu setelah nanti udah tes, KKM-nya keluar. Jadi kayak hasil dari berapa yang peserta yang ikut sama nilainya. Semakin banyak peserta yang ikut dengan nilai yang tinggi, otomatis nilainya makin tinggi KKM-nya gitu. I see. Kayaknya faktor karena banyak yang dari Indonesia juga daftar ke Korea sih ya Kak. Jadi diketatin. Iya bener sih. Karena itu sih Kak, apa, Korea gimana ya? Ya pada seperti itu deh. I see. Oke Kak, mungkin bahas ini ya satu lagi mungkin ya. Apa Kalau tuh? kumpul-kumpul sama orang nih, biasanya kan orang Indo kan di luar negeri kan ngumpul nih. Makan bersama lah, masak-masak bareng lah, atau cuman hangout bareng kan. Kalau misalkan aku lewat jalur sponsorship itu bisa nggak? Misal nih aku tiba-tiba langsung apply di perusahaan, terus perusahaannya bisa ngasih sponsorship gitu. Atau di Korea itu ada list website yang perusahaan-perusahaan yang bisa ngasih sponsorship, atau memang itu memang harus deal-dealan sama perusahaannya atau gimana? Oke, jadi ini tuh memang info yang mantap banget ya. Jadi teman-teman gini, kalau di LinkedIn kita pasti LinkedIn tuh banyak kayak dari berbagai negara gitu ya. Tapi sayangnya Korea itu kurang jarang lah job-job Korea yang masuk di LinkedIn. Ada sih, cuma dia tuh kalau yang emang udah ngecoba bergabung dengan global atau overseas. Tapi kalau yang memang perusahaan Korea di sini lokal, mereka tuh carinya lebih pakai aplikasi khusus. Nah, aku coba sharing link-linknya dulu ya sebentar. Ada beberapa website. Silakan teman-teman di sini ada nah sambil itu menjawab. Jadi di Korea itu kalau untuk kumpul-kumpul itu tenang aja, pasti kita akan ada teman kok. Di orang Indonesia tuh banyak kan di Korea. Setauku ada puluhan ribu gitu ya. Di setiap daerah tuh kayaknya ada orang Indonesia deh. Nah, kalau kumpul-kumpul bisa aja Kak. Aku juga sering kok kumpul sama teman-teman. Nggak tahu gitu ketemu aja. Walaupun bukan di daerahku, karena kebetulan di daerahku tuh jarang orang Indonesia. Tapi nggak juga sih. Aku dari sini juga ada 11. Aku ini jalan 10 menit ke samping itu ada orang Indonesia 11, laki semua. Tapi di daerah lain nggak ada gitu. Jadi kayak jarang tapi ada, tetap ada gitu. Satu lagi. Oh ya, terus kalau dari perusahaannya mau ngasih sponsorship apa enggak, terlepas dari Kakak visanya apa, kalau Kakak udah sampai Korea, Kakak bakal punya banyak teman-teman yang aku yakin sih bakal punya teman-teman yang tinggal di Korea juga gitu, orang Indonesianya. Jadi tetap bisa akses dan kalau mau kumpul juga bebas. Nah, ini adalah 3 website yang dipakai buat chat orang lain cari kerja gitu di Korea. Emang sih pakai bahasa Korea ya, tapi semangat ya. Dan oh ya aku juga mau infoin, kalau website Korea itu, aku nggak tahu sepengalaman aku ya, apapun website yang di Korea, mostly itu akan berubah drastis ketika kita tuh pilih pakai bahasa Inggris. Misalnya, fitur apa, misalnya kalau
di gambarnya gini, kalau pakai bahasa Inggris itu tuh cuma muncul landing page-nya aja. Fitur-fitur kayak menu promo mereka itu nggak akan keluar. Tapi kalau kalian pakai ngasih pakai bahasa Korea, itu bakal full keluar semua gitu. Sedih-sedihnya. Nah, ini untuk aku rekomendasiin banget yang cowork. Kalau yang di cowork ini, kalian tuh pilih yang Inggris itu hampir sama, jadi nggak ada perbedaan. Di sini aku bukan ambassador, bukan apa, aku cuma memang sharing aja ya teman. Di sini tuh kalian bisa milih, aku sharing dulu ya, aku izin sharing lagi ya Kak. Aman, Kak. Oke, apakah udah terlihat? Sudah. Nah, jadi kalau di sini ya, misalnya kan tadi awalnya Korea, terus jadi Inggris kan nggak terlalu beda nih, ya kan? Nah, kalau tadi jawabannya Kak Hilmi, kalau biar dapat visanya tuh gimana? Nah, kalau ini memang sengaja didesain buat cari jobs buat foreigners di Korea. Nah, kalian bisa langsung pilih E7 sponsor. Nah, perusahaan ini kalau ada label-label E7 atau E7 sponsors, mereka tuh bakal mau sponsorin kita perusahaannya. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya jangan di-play gitu. Karena Iya nanti sih. waste your time gitu loh teman-teman. Pasti mereka kayak Tadi itu lebih muncul sendiri Kak atau di filter tadi ya? di filter Kak di sini. Mana tadi? Oh, di situ. Oke, 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 oke. Mm. E7 ya namanya. Oke. Iya, E7 visa E7. E7 juga dibagi lagi lah, ada E71, E72 dan lain-lain. S ini juga iya. Pokoknya setiap visa itu ada yang D, ada yang F itu tergantung ada belakangnya lagi. Kalau misalkan saya apply nih misalkan nih lewat jalur ini kan ya. Terus ada pertanyaan di formnya. Apakah kamu membutuhkan sponsorship? Gitu. Tolong jelaskan. Itu aku tulis apa? E7 atau E7 cabangnya tadi? Oh, kalau itu langsung bilang E7 aja sih Kak. E7 aja ya? Saya butuh Oh, visa. oke. Oke, oke, oke. Tapi iya, jadi jangan sampai tuh kita pengen di hire, tapi kita tuh nggak mau jujur, kita tuh butuh di sponsor apa enggak gitu loh. Kalau dari awal emang mau ke Korea, maksudnya mau kerja offline di Korea, ya berarti kalian kan harus butuh visa. Nah, biar dapat visa kan berarti disponsorin. Nah, kalian harus dari awal udah bilang, aku butuh visa buat sponsorin. Perusahaan mau ngasih sponsor nggak? Nah, kalau nggak mau ya udah jangan diterusin. Capek tenaga. Soalnya perusahaan di Korea itu kalau nge-hire nggak 1 minggu 2 minggu, bisa 2-3 bulan proses hiringnya. Ada yang 4 bulan juga. Jadi kalau paling terkenal website ini ya? Kalau buat foreigners iya. Ada lagi sih Tapi sebenarnya, tapi aku kurang rekomendasi sih, aku agak pusing pakainya. Kenapa Kak? berarti nggak ini dong. LinkedIn nggak dipakai dong mereka. Nggak terlalu ini ya mereka ya. LinkedIn banyak sih, tapi nggak sebanyak kayak ini Kak. Jadi kalau LinkedIn itu kayak perusahaan yang udah multinasional, perusahaan internasional gitu loh Kak. Kalau Oke. yang kayak perusahaan lokal di sini, ini apa namanya, mereka lebih ke yang Saramin. Saramin itu adanya kan Saram itu orang. Nah, Saramin ini. Tapi kan nggak ada bahasa Inggrisnya. Gimana gitu kan. Ini misalnya mau cari kerja apa? Kotlin. Ya banyak di sini yang dibutuhin. Ini kalau ngefilter E7 gimana? Oh, di sini berarti lihat. Ini Yongset Sontek, lokasi Cikop Sontek ini pekerjaan. Oh, kalau sini langsung karena ini tuh perusahaan Korea, karena ini buat ngefilter job yang ada di Korea, jadi mereka tuh langsung kita nggak ada filter buat milih visa. Jadi langsung jadi E7 aja. Nih, Oke. kalau kayak gini ntar keterangannya ini. Oh, Jambung E7 Branding. ya. Oke. Ya, jadi tuh ada keterangan Webugin, Wanyeong, E7 Ganeng. Memungkinkan untuk memsponsori atau menyambut gitu ya, mempersilahkan orang asing dengan visa 7 dan Yongo Pilsuk dan butuh bahasa Inggris. Jadi perusahaan ini Juel Corporation, nah emang Inggrisnya apa ya? Inggrisnya Korea tuh dikoreain banget sih. Jadi gitu. Nah, pokoknya Tapi kalau kenapa? dia tadi minta bahasa Korea nggak Kak yang tadi tuh? Yang Yang ini atas gitu. ya tetap sih Kak. Maksudnya Kakak tuh
harus tetap bisa bahasa Korea, tapi Kakak juga harus bisa bahasa Inggris, gitu. Oh. Gini, ini karena perusahaan global, jadi mereka tuh butuh orang yang bisa bahasa Inggris, butuh juga yang bisa bahasa Korea. Karena kalau nggak bisa bahasa Korea, ntar komunikasinya agak sulit walaupun bisa bahasa Inggris, gitu. Oke, oke, oke. Satu lagi tadi di job Korea. Ini. Nah, ini juga full bahasa Inggris kan. Ini yang di kanan atas itu juga website-websitenya buat cari kerja ya teman-teman. Albamon itu juga Albamon tuh dari kata alba atau albek atau part time. Jadi kalau teman-teman di Korea sambil cari part time itu biasanya bisa buat visa-visa mahasiswa. Visa studi itu bisa part time, tapi ada batas waktunya. Nih kayak gini. Nah, kalau di Korea, visanya tuh visa studi, part time tuh banyak banget teman-teman. Part time tuh banyak banget, banget, banget. Nih, ada kan yang part time itu gajinya per bulannya 2 juta won. Ada yang per tahunnya 3 juta won. Emang banyak, tergantung. Tuh, teman-teman. Pokoknya kalau ada pertanyaan, kabar-kabar aja ya. Gimana ada tadi jawab pertanyaannya? Oh, kayaknya ada yang tanya-tanya ya, Kak Dibi. Ada yang nanya nih Kak di chat. Thank you banget ya Kak sebelumnya udah di-share lowongan Koreanya. Oke. Ada yang nanya nih Kak, kerjaan online atau offline? Nah, tadi kan yang Kakak share kebanyakan mostly offline ya Kak. Nah, kira-kira ada kerjaan remote ke Korea? Nah, saya gini juga ya, ada sih tetap ada. Cuma karena Korea itu culture-nya memang lebih suka kerja offline. Jadi kayak waktu dulu aku juga dapat offering, tapi harus kerja offline gitu di Koreanya. Emang masih gitu sih. Tetap ada sih Kak, tapi ya jarang. Jadi Kakak juga sempat sebut ya Kak, kalau Korea itu jarang di LinkedIn, tapi kebanyakan ada website-nya sendiri ya Kak? Bener. Ya gimana orang mau tahu coba kalau nggak di-share infonya? Nah kan, saya juga baru tahu semenjak di Korea. Sebelumnya nggak tahu, kalau tahu mungkin kalau dulu ya waktu awal udah tahu waktu di Indo mungkin kerjanya mau coba di perusahaan gitu lewat website ini. Cuma karena emang nggak tahu gitu. Tapi bener sih Kak. Jadi kan dulu aku pas SMP rajin baca webtoon ya Kak. Rajin baca webtoon. Jadi setelah aku baca webtoon itu aku baru tahu kalau Korea itu tuh apa-apa ada platformnya sendiri gitu Kak. Contohnya kayak komunikasi ya Kak. Chat itu dia nggak pakai WA, biasanya dia pakainya apa ya aku lupa. Kakao Talk. Iya betul itu Kak. Terus ya kayak webtoon kan perusahaan Korea Kak. Tapi dia khusus yang Koreanya sendiri tuh beda platform gitu Kak. Namanya Naver. Tapi yang multinasionalnya tuh webtoon gitu Kak. Kan agak lucu gitu ya Kak. Berarti itu ya tuh ada especially untuk Koreanya sendiri. Dan untuk beli makan, beli baju juga segala macam dia tuh ada website dan sosial medianya khusus si Koreanya sendiri. Bener, bener banget. Bahkan bank ya, bank itu aku kemarin juga daftar bank Korea. Nggak bisa, karena hanya orang Korea doang yang boleh. Iya. Ah, I see. Tapi Saking Koreanya strict. gitu. Itu sih Kak. Baru tahu aku kalau Loh, yang itu harus itu kalau kita meskipun punya visanya nggak bisa ya apply ya? Visa Enggak. sama resident permit-nya nggak bisa ya? Tetap ya? Nggak bisa, harus jadi fun fact-nya ya di Korea itu ID card kita atau kita sebagai orang asing itu kartu alien itu bakal ngeidentifikasi kita tuh orang asing atau bukan gitu loh. Jadi walaupun kita tuh nggak bilang kalau kita orang asing, ID kita tuh udah ngasih tahu kalau kita tuh orang asing gitu. Sehingga waktu masukin data, walaupun aku udah sampai tahap sukses nih semuanya udah beres, tapi karena keidentifikasi kalau aku orang asing nggak bisa. Aku kemarin itu coba Kakao Talk, tapi dia kan punya anak perusahaan mungkin cabang yang lainnya di perusahaan banking kan, nggak bisa, harus hanya foreign only. Nah, sekarang pakai bank apa Kak kalau boleh tahu? Aku pakai bank Nonghyop. Nonghyop itu juga bank lokal Korea. Tapi kan karena yang ini tuh aku karena ada perusahaan, maksudnya jadi gini,
buat bank di Korea juga nggak bisa asal buat, teman-teman. Harus perusahaan itu ngasih surat keterangan kalau aku memang butuh buat dibikinin rekening di bank itu. Kalau aku tiba-tiba datang minta buatin nggak bisa, karena aku orang asing gitu, teman-teman. Oh, berarti pindah bank nggak bisa sembarangan dong? Iya, aku nggak bisa. Tahu kan teman-teman Hana Bank, Oh, Hana Bank? iya tahu-tahu. Iya, iya itu juga aku nggak bisa daftar di sini. Mungkin kalau di Indonesia bisa, cuma di sini aku nggak bisa. Harus butuh surat pengantar kalau mau buat buka rekening. Jadi kalau misalkan aku pengen ganti bank, harus ajukan ke perusahaan dulu dong, kalau kayak gini? Iya, Oh, oke. Oke oke oke. Oke, mungkin pertanyaan yang lain ya, kayak kalau boleh nih. Tujuannya tetap tadi, gimana caranya bisa masuk Korea, oke. Gimana caranya aku bisa engage sama orang sana? Orang profesional. Kalau misalkan nggak semua orang pakai LinkedIn katakan, atau emang semua orang Korea pakai LinkedIn? Orang kerja? Enggak ya? oke. Sejauh ini emang aku sering banget temuin orang-orang Korea pakai LinkedIn. Tapi sayangnya mereka tuh komunikasi pakai bahasa Korea. Jadi kalau kita ngechatnya pakai bahasa Inggris, belum tentu mereka tuh mau bales. Terus gimana Akhirnya caranya ini Kak, gimana caranya kita pamer skill kita ke mereka? Kalau mereka nggak pakai LinkedIn atau ada cara lain? kakaknya udah pernah coba connect orang, tapi ngirim pesan. Beberapa sih. Nah, aku sih gitu. Terus kalian tuh suka komen-komen aja di postingan mereka. Atau enggak random connect gitu. Random connect kan di ACC tuh. Nah, kita Mmm, chatting aja gitu. Chatting mereka kayak basa-basi itu. Terus kalau platform lain, pakai HelloTalk sih Kak, aplikasi HelloTalk. Pernah coba? nggak pernah sih. Ini, HelloTalk itu kayak aplikasi buat komunikasi gitu ya, kayak cari teman random. Cuma di situ kan tetap aja kan karena kita komunikasinya pakai bahasa Korea, bisa aja ada yang nyantol. Walaupun sebenarnya tujuannya tuh komunikasi. Oh, tapi dia kalau apa tadi namanya? Lupa aku tadi. Itu HelloTalk aku ya? udah ketik, HelloTalk atau enggak Maum, Nah, sama. HelloTalk itu sistemnya kayak WhatsApp gitu kah? Harus simpen nomornya dulu atau akunnya dulu, atau kita bisa search akun semua orang? Lebih kayak Facebook sih Kak. Oh, kayak Facebook. Oke oke Mhm, oke. mhm. Cuma ada Oke. kayak room, kita bisa bikin room kayak cuma voice aja. Terus juga bisa live di situ. Ya kalau voice doang nanti voice room, makanya bisa open topic. Terus nanti kan biasanya ada yang masuk tuh. Nah, itu tuh kenal-kenalan. Aku juga sering dapat info apa tuh kayak gitu. Oke. SKSD sih Kak. Ah, oke. Kalau SKSD. secara Mhm. umum, apa ya, proses rekrutmen di sana gimana sih kalau secara umum itu? Panjang Kak, sampai ada beberapa tahap ya. Jadi ada yang kayak pertama administrasi, setelah itu ya administrasi itu CV gitu ya, CV. Terus CV-nya juga beda Kak. Korea itu CV-nya nggak umum, harus kelihatan mukanya. Terus ada setelah CV nanti ada nyiapin Jagisoge. Jagisoge itu perkenalan diri, surat perkenalan diri. Nah, baru nanti dimasukin di detail yang abis itu udah ya, udah. Nah, nanti ada interview, interview 1, interview 2, interview 3. Tapi masalahnya interview 1, 2, 3 gitu tuh nggak yang apa ya, nggak yang kayak sebentar seminggu tuh nggak. Lama gitu. Jadi interview 1, oke kita ada interview, tunggu sekitar 1, 2 minggu. Baru nanti lanjut interview 2 gitu loh, Kak. Jadi kayak lama gitu. Oke, kalau CV tadi kan kalau Korea tadi kan katanya beda ya. Kalau misalkan Eropa kan kita punya Europass kan, tapi kalau Mhm, Korea mhm. ada ininya nggak, format khususnya tadi nggak? Ya nggak apa emang harus foto doang atau gimana tuh bebas? Korea itu suka yang bertable. Jadi Korea itu full table, Kak. Oh, Jadi mirip-mirip bener drama-drama gitu dong? Atau drama enggak? maksudnya? Iya kan aku suka lihat drama kan. Maksudnya Mmm, kan emang CV di mereka kan kayak tabel-tabel, emang kayak gitu ya? Atau oh, iya yang kotak-kotak gitu kan ada iya, kota heeh, gini. kotak-kotak gitu, Iya, benar iya, benar. iya, benar Oh, benar mirip banget itu. gitu? Iya, Oh, justru berarti sulit ya? CV-CV yang kayak ATS, yang cuma kalau di Indonesia kan terkenal ATS kan, yang kayak cuma titik-titik gitu kan ya, garis titik gitu. Mmm, Itu malah nggak mmm. dilihat, Kak. Terus Oh, CV-nya oke oke. pakai bahasa Korea, Kak. Kalau CV-nya pakai bahasa Inggris, kurang dilirik, terkecuali perusahaannya memang minta pakai bahasa Inggris. Satu halaman kayak atau memang
2 halaman? Terserah Kalau sih, cuma kalau saya 2 halaman. Oke. Oke, thank you. Boleh, sama-sama. Ini kayaknya Kak Agnes ada gangguan sinyal kali ya, tapi saya izin menjawab pertanyaan nih dari atas nih ya. Ya. Mmm, boleh Kak Agnes sudah masuk lagi. Ya Kak Agnes yang mengambil alih. Halo Kak Agnes. Ada cerita lucu sih Kak ini. Apa tuh? Jadi adikku kan lewat dan dia nggak sengaja kabel wifi-nya tuh kecabut Kak. Oh, Jadi aku langsung hilang koneksi dari oh pantesan. Iya dia nggak apa. sih. By the way dari Kak Hilmi ada share beasiswa ya Kak? Intermeds, boleh dijelasin nggak Kak itu beasiswa apa dan gimana tuh Kak sistemnya? Oh, yang tadi ini, itu tuh program namanya, beasiswa Erasmus. Program S2 sebenarnya, itu kan dibiayai Uni Eropa. Jadi kalau program Erasmus itu di katalognya banyak banget programnya, mungkin ratusan ya, mungkin 200-an lebih lah. Dan itu bidangnya banyak. Itu tuh, karena dibiayai Uni Eropa, jadi satu program itu punya koordinator masing-masing, jadi kayak kepalanya gitu. Jadi dia tuh kayak, apa ya, otoritas tertinggi lah. Dia memutuskan siapa aja yang bisa masuk program itu. Nah, program ini itu salah satu yang paling, apa ya, paling tinggi lah secara uang ya di Eropa. Dia itu ngasih 1.400 euro bersih dan kita dikasih, uang kantin, kartu kantin, sama semua dikasih sih sebenarnya, taksi, terus ini semua dikasih. Jadi uang itu bersih. Nah, yang paling unik adalah programku yang tadi itu Intermats. Nah, itu salah satu program Erasmus. Dan dia itu bahasa Inggrisnya itu rendah banget karena memang IT kan. Jadi rendah banget. Dan kita bisa kuliah di beberapa negara di Eropa. Oh, Tiga, jadi 3-4 berarti negara gitu. oke Kak, sorry. Sorry. Hmm. Lanjut dulu Kak, sorry. Aku kira udah kelar. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Oh berarti saat ini Kak Hilmi sedang S2 pakai beasiswa manusia dia? Eh? Udah lulus sih. Oh I see, Kakak udah lulus S2 berarti Kak? Udah. Oh alah, I see. Oke, thank you ya Kak informasi beasiswanya, boleh nih aku simpen Oke. dulu. Nah, nanti proses pendaftaran selanjutnya aku nanya Kakak lagi. Oke. Aku mau tanya boleh nggak ke Kak Hilmi? Tanya balik. Ya boleh. Kak, nih sebenarnya aku juga lagi bingung kan. Aku kan rencananya nggak tahu sih ya. Aku antara lanjut S2 di Korea atau S2 di Eropa. Tapi aku pengen S2 CS gitu kan. Atau enggak jauh-jauh dari tech lah. Paling ya STEM sih masih seputar atau nggak CS ya AI. Nah, sebenarnya kalau dari kiblat pendidikan ya aku nggak tahu nih. Ada asumsi yang memang mengatakan sekarang tuh lagi kiblatnya AI terutama tuh ke arah Asia gitu. Karena apalagi melihat kayak di Eropa khususnya Amerika gitu ya. Sih kayak Amerika. Itu kan memang lagi strict parah ya sama imigran. Itu sih jadi concern di situ. Nah, menurut Kakak nih sebagai Kak Hilmi ya yang udah berpengalaman maksudnya Kak Hilminya gitu. Menurut Kakak itu kalau Kakak ya lebih better maksudnya kalau ada kesempatan untuk ambil S2 lebih mau ke arah Asia ya kayak Cina yang Korsel atau Singapura atau mau tetap ke daerah Eropa gitu. Kalau saranku ya, mengingat dunia semakin kompetitif, jadi mending sebar aja semua. Nah, nanti kalau keterima beberapa baru mikir, Kak. Kalau aku sih gitu ya. Iya juga sih. Tapi Iya, misalnya cuman keterima di duanya ya coba gimana? CS ini maksudnya computer science kan? Iya. Ya, computer science ya. Kalau di Eropa itu kita menang di lab sih. Kalau menurut aku ya, menang di lab sih. Kita tuh kalau lab AI sama data science sih lumayan banyak sih di beberapa kampus. Apalagi kalau kita Erasmus ya, itu
ada tunjangan khusus gitu Kak, kalau penelitian itu, dan itu gede banget. Ya, itu balik lagi ya ke preferensi ya. Mungkin di Asia juga ada, cuman tunjangan penelitian itu kayaknya nggak semua dikasih sih. Itu biasanya beberapa PhD doang yang dikasih. Cuman kan kalau kita tesis kita di-approve gitu ya, once kita di-approve, kita bisa propose lab loh yang dimiliki. Kan kita misalnya Erasmus nih, yang aku bilang tadi kan, kita masuk Erasmus, kita kuliah di beberapa negara ya, di beberapa kampus. Misalkan kita ngambil topiknya, misalkan fokus di NLP gitu misalkan. Dan NLP itu punyanya kampus kampus Perancis misal gitu. Tapi itu masih under program, itu kita bisa terbang ke sana gitu. Jadi fleksibilitasnya tuh dan pilihannya tuh lebih banyak kalau secara ini ya, secara pendidikan gitu. Cuman ya balik lagi sih, terserah sih. Kalau di Eropa tuh S2-nya itu yang by class atau by research Kak? Atau memang maksudnya ada masing-masing di antara itu? Kalau kalau jurusan IT kebanyakan, untuk jurusan data science atau computer science itu ada 2 sih, tesis sama final project. Hmm. Kalau tesis itu lebih ke ini ya, teoritisnya, tapi kalau project itu lebih ke aplikasinya. Cuman dia tuh nggak terikat, tuh nggak harus terikat. Kalau memang berkesinambungan ya nggak apa-apa, kalau memang beda juga nggak apa-apa. Cuman dia tuh nggak apa ya, nggak menakutkan kayak Indonesia sih. Kalau Indonesia itu kan kita di-judge gitu ya. Itu teori apaan nih, bodoh kamu gitu kan. Kalau di sana enggak, lebih ke dipertanyakan ini kenapa seperti ini, kenapa nggak gini-gini gitu. Oke deh Kak Hilmi, terima kasih ya sudah menjawab. Oh, oke, thank you. By the way Kak, kalau soal beasiswa, sebenarnya waktu itu aku dapat link share dari temanku, cuman tenggelam sih Kak, nanti aku cari ya linknya. Tapi kalau mau beasiswa di Asia, yang sebenarnya lebih gampang keterima masuk itu Taiwan Kak sebenarnya. Nah, kenapa Taiwan? Karena sistem beasiswanya ini agak gambling sih Kak, sebenarnya bukan gambling sih, tapi dia tuh keterimanya tuh lebih mudah karena beasiswanya itu nanti tergantung prestasi kita di Univ Taiwan-nya gitu. Jadi contohnya nih, aku misalkan nggak masuk top 5%-nya gitu di Taiwan. Ya udah berarti aku nggak dapat beasiswa di semester itu. Nah, tapi kalau nanti next semesternya aku masuk yang top 5%, itu aku dapat beasiswa yang dari Taiwan itu gitu kan. Dan nanti aku cari dulu ya kalinya soalnya tenggelam. Nah, tapi beasiswa Taiwan ini uniknya itu dia bisa, contohnya kan aku masih semester 5, itu dia bisa, aku kayak 2 tahun yang kuliah di UMN ini, 2 tahunnya lagi tuh aku lanjut yang di Univnya Taiwan pakai beasiswa ini gitu. Dan dia banyak macam sih Kak, gitu sih. Berarti ada 2 ya Kak Agnes ya? Link beasiswa Taiwan sama link yang tadi Perancis ya? 2 Jadi UKM. kalau kita kumpulin berarti ada ini sih Kak, ada yang selama sesi ini ya Kak, beasiswa berarti ada yang ke KAIS, ada yang ke Prancis, terus kemudian tadi Kak Hilmi juga share yang ke Eropa, dan juga yang Taiwan. Cuman yang Taiwan tenggelam linknya aku cari dulu. Oke. Mungkin balik lagi ke Kak Tere kali ya. Ini kan kita kan mungkin mandangnya lebih jauh ya. Kalau kita milih beasiswa itu kan kita sama kayak kita milih hidup kan. Sama kayak kita milih kerja kan. Kalau misalkan nih, kita semua nih atau beberapa orang di sini ambil beasiswa Korea, apapun itu termasuk GKS ya. Itu tuh peluang kerjanya setelah lulus nih. Ini kita bukan beasiswa LPDP ya, tapi beasiswa yang bebas kita mau stay di sana apa enggak. Itu kesempatan kerja atau gimana sih job market sekarang gimana gitu di Korea? Seberapa ketat ataukah kita mengharuskan memang lebih baik itu bisa berbahasa ataukah kita fokus skill aja? Karena itu agak-agak adaptasinya agak berat nih kalau misalkan bahasa juga, skill juga gitu. Gimana pandangannya? Pandangannya. Oke Kak Hilmi, saya izin jawab ya. Jadi kalau yang di Korea itu sejauh saat ini, memang yang diutamakan bahasa sih Kak. Jadi kayak banyak mahasiswa yang udah keterima GKS juga, kalau bahasa Koreanya belum bisa mencapai minimum level yang diminta oleh universitas, dipulangkan ke Indonesia gitu, walaupun udah keterima sebagai penerima GKS. Kemudian kalau dari job market sendiri,
memang rata-rata di sini kembali lagi ke bahasa. Kalau untuk yang skill lebih ke anak STEM sih, Kak. Tapi kalau yang kayak bukan anak STEM, kayak anak arsitektur, waktu itu ada pernah case, dia karena anak arsitektur gitu ya, kan itu desain Korea sama desain negara lain kan pasti beda ya. Nah, Hmm. terlebih keterbatasan bahasa. Nah, itu jadi sulit peluang kerjanya di sini gitu. Jadi kalau dibilang Korea itu termasuknya high demand-nya hanya yang di STEM sih kalau menurut pandangan aku gitu ya. Dan dari bahasanya. Oh, berarti Tuh. kita anak STEM unggul dong secara pasar. Iya benar, benar. Makanya banyak program yang berhubungan sama STEM itu buat kayak ke Korea gitu, Korea Indonesia Incor Company Hmm, karena memang banyak yang anak-anak unggulan dari Indonesia sih yang di bidang STEM. oke. Tapi kalau tes bahasa tadi, ini kalau misalkan bahasa Inggris kan kita punya IELTS sama TOEFL ya. Jadi kalau Korea sebutannya apa? Kalau kita mau tes di Indonesia atau Eee, online itu di mana? Website resminya itu di mana, Kak? oke, kalau di Indonesia itu oke, jadi sebelum itu tes yang seperti namanya itu Hangguko Nangyok Sihom atau tes kemampuan bahasa Korea. Nah, tes kemampuan bahasa Korea itu untuk yang sebenarnya ada 3 jenis, IPS topik, sama KIIP. Tapi yang normal, maksudnya yang global, yang dipakai sama orang umum, itu adalah topik. Nah, sayangnya di Indonesia itu terbatas. Kalau nggak salah 1 tahun hanya 2 kali tes di bulan April sama sekitar bulan April dan Oktober. Tapi selain itu kayaknya nggak ada deh. Dan itu yang menyelenggarakan juga nggak semua tempat. Jadi kayak setahu saya di UGM, di UPI Bandung, dan beberapa tempat lainnya gitu. Nah, topik itu dibagi jadi 2 level. Jadi ada 6 level terbagi di 2 bagian. Nah, buat ngeses biasanya yang biar kayak keterima. Jadi gini Kak, fun fact-nya ya. Misalnya kita tuh anak STEM. Hmm. Kita asal level bahasa Koreanya di level 4 atau 3 itu masih bisa keterima di perusahaan Korea. Tapi kalau kita bukan anak STEM, ya anak humaniora misalnya. Nah, itu tuh paling nggak level 5, level 6 gitu. Oh, Hampir setara native. Karena bahasanya itu sih kayak yang bikin sulit. Terus kalau dari loh yang bahasa Kak, Inggris, hah? kenapa Kak? Kayak yang Kakak tadi share itu beda ya berarti ya? Yang les sama tesnya tadi satu paket tadi apa ya lupa aku. Itu beda ya? Yang Sama yang LPK, kita bicarain tes ini? Kak? yang LPK bukan? Ya yang awal tadi. Itu beda ya Oh, berarti ya? kalau itu dia ujung-ujung kan karena dia tuh PMI ya, jadi tesnya itu pakai EPS topik. Jadi beda, Oh, oh beda jalur ya, ya berarti istilahnya ya. beda jalur Ini, iya. ini kalau yang kita bicarain tes sekarang ini, yang kalau tes sendiri itu biayanya berapa, Kak? Kalau boleh tahu? Kalau yang topik, kalau Ah, yang untuk topik di Indonesia kalau nggak salah, kalau topik satu itu di angka 200 ribuan deh. Kalau topik 2 400 ribuan. Kalau di Korea topik 2 itu 55 ribuan kalau yang tes kertas. Kalau yang maksudnya yang PBT, kalau yang CBT 95 ribuan, 1 juta kurang lebih. Tapi di Korea kayak setiap bulan tuh ada gitu. Kalau di Indonesia 2 kali setahun kalau nggak salah. oh nggak bisa loncat ya tadi ya? Oh bisa Langsung Kak. tes level 4 gitu. Oh bisa ya? Jadi gini, kan di Korea itu tes topik itu, sorry, di Wotu Korea itu ada dua bagian tes topik. Topik satu dan topik dua. Hmm. Topik satu itu terdiri dari level 1 dan level 2. Nah, kalau topik 2 itu dari level 3 sampai level 6. Nah, sehingga misalnya kakak ngerasa kemampuan kakaknya udah cocok lah masuk ke topik 2. Kakak ambil nih topik 2. Nah, nanti skornya misalnya, nilai kakak tuh di angka 250. Nah, di skor 250 itu per 300 kakak tuh udah termasuk level 6 gitu. Jadi nanti kakak nggak tahu levelnya berapa itu, levelnya tuh berapa berdasarkan nilai yang kakak dapatkan gitu, Kak. Oh, kalau gitu berarti ya sekali tes cukup sebenarnya kalau emang udah siap gitu ya. Bener banget. Sekali tesnya cukup gitu dan berlakunya 2 tahun sejak dirilis. Oh, oke 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 oke. Makasih ya Kak Tere udah membantu jawab pertanyaannya Kak Hilmi. Boleh nih Pak Nusli ceritakan beasiswanya. Ya kalau beasiswa sebenarnya dulu pengennya ngejar kaos dia, tapi ternyata qadarullah nggak keterima tahun berapa 2009 itu ngejar kaos nggak dapet. Ya udah akhirnya sibuk kerja jadi konsultan. eh
Kemudian di 2024 akhir itu ada opening. Jadi dari International University itu buka untuk 1.000 mahasiswa luar. Jadi mereka mau memperkaya mahasiswanya. Jadi mahasiswanya biar banyak, nggak hanya dari seputar Malaysia aja, tapi mereka juga pengen lebih diverse mahasiswanya. Dan persyaratannya nggak susah sebenarnya, Mas. Persyaratannya nggak susah. Aku kebetulan ngambil Business Administration MBA. Ini sudah semester 5 jalan. Jadi modelnya online distance learning, bener-bener remote. Kuliahnya by Zoom, Teams ya, kita pakai Teams. Kemudian nanti paling pas tesis sama itu aja, sama wisuda aja paling ke sana, ke Malaysia, sama ngambil kartu sih kalau mau, kartu mahasiswa maksudnya. Nah, persyaratannya nggak terlalu susah. Kalau di S1-nya nilainya cukup mumpuni, kemudian IPK juga kayaknya nggak terlalu dicari yang tinggi-tinggi ya. Harusnya kayaknya 275 masih dapat. Kemudian IELTS juga 6. Jadi nggak terlalu susah. Tapi memang kalau nilai IELTS-nya di bawah itu pasti struggle karena banyak discussion, apalagi use case bisnis dan sebagainya. Aku ngambil bisnis sih. Kalau yang di kaos dulu pengennya ngambil IT, cuman nggak kepilih. Itu sih paling yang bisa aku share ya. Nice. Boleh di-share kayak Pak linknya? Kalau tahun ini kebetulan beasiswanya sudah tutup. Kemarin kohort yang terakhir itu di Oktober, itu tutup kemarin bulan Agustus kalau nggak salah. Nilainya lumayan sih sebenarnya. Kalau di rupiahin itu sekitar 180 juta sampai selesai ya. Sama kayak kurang lebih sama kayak kuliah S2 di Indonesia lah. 180-200 juta ya habisnya ya, 2 tahun. Aku ngambil yang part time. Kalau linknya di official website-nya nggak ada. Jadi itu ada satu namanya, ada office sendiri. Jadi memang tidak dibuka secara publik, tapi kita bisa dapat aksesnya tuh ya, kebetulan ada liaison officer-nya yang ngubungin gitu. Ini sudah jalan 5 semester alhamdulillah. Ada teman juga yang mau ngambil, yang kemarin ngambil dapat dia jadi DBA ya. Maksudnya ngambil jalur yang untuk yang S3-nya untuk business services. Ada beberapa master degree di sana. Kebetulan kawan juga ambil MIT, Master of Information Technology juga ada di sana. Kemudian ada juga MEdu ya, jadi Master of Education juga buat guru, dosen atau misalnya buat tenaga pendidik ya. Terus ada juga Master of Construction kalau nggak salah itu. Jadi S2 itu ada beberapa yang dibuka buat ODL. Untuk tahun depan aku nggak tahu, tapi kalau misalnya memang dibuka lagi dan aku dapat informasinya, tak share di grup dah. Mantap Pak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke, kebetulan sudah jam 9 ya teman-teman semua. Ada yang mau tambahin nggak sebelum kita akhir Google Meet-nya? Nggak ada. By the way, sebelumnya thank you so much Kak Tere udah banyak sharing ya hari ini mengenai beasiswa KAIS, terus kemudian pengalaman kerja di Korea, dan juga jadi juga sudah share-share link lowongan kerjanya. Thank you banget Kak Tere yang sudah, mostly kakak yang jadi speaker ya Kak hari ini. Thank you juga Kak Hilmi tadi udah share beasiswa Eropanya dan juga banyak tanya Kak. Jadi kita maksudnya ada topik terus perbincangan. Dan juga thank you banget Pak Nusli udah share beasiswa dan juga nemenin sharing di Google Meet hari ini. Nah, mungkin sebelum tutup boleh kali ya kasih sharing pengalaman hari ini Google Meet, menyenangkan atau tidak, manfaat tidak, dan seru gak guys? Mungkin bisa kasih rating juga ya, dari 1 sampai 10. Atau kasih reaction boleh guys, kasih reaction. Thank you. Thank you Mas Firman. Mungkin Pertanyaan kalau boleh saran ya.
aku ngelihat biar aku tadi sempat join sedikit pas Kak Tere kasih materi ya tentang notebook LM, dan itu memang sedikit pengalaman selama aku belajar gitu ya, dan nggak hanya terbatas ketika proses perkuliahan. Eh, untuk berbagai macam hal, notebook LM itu banget bantu aku ya, bantu riset produk dan sebagainya, karena sekarang kan saya pegang produk ya di kantor, jadi eh, riset-riset yang semacam itu, apalagi kalau misalnya ada apa namanya academic research-nya dan sebagainya, itu bantu banget pakai notebook LM. Jadi mungkin kalau misalnya nanti bisa dibikinkan apa namanya journey, oke kita minggu depan ngobrolin apa, minggu depan ngobrolin apa, sambil didiskusikan lah ya, sehingga nanti bisa lebih terarah. Oh, hari ini apa minggu ini kita bahas masalah yang tadi ya, peluang kerja di luar negeri, kemudian juga ada apa namanya bagaimana beasiswa ya, kemudian juga bagaimana memanfaatkan tools AI untuk membantu pelajaran atau perkuliahan gitu. Mungkin nanti kalau bisa lebih terarah, ya kan kita kalau kalian masih cari bentuk ya, sehingga nanti bisa menarik banyak orang untuk join di Google Meet ini, gitu kira-kira sih. Oke baik Kak. Oke baik Pak. Jadi kayak di-declare langsung gitu ya Pak topiknya biar harus join ini untuk tidak ketinggalan informasi pentingnya. Oke baik. Thank you Pak. Nah, noted. Nanti saya sematkan di chat saya sama Kak Tere. By the way, untuk Kak Farel tadi pertanyaan yang terlewat adalah gimana cara kamu menjaga semangat kerja di budaya yang berbeda? Ini pertanyaannya diarahkan ke Kak Tere ya, Kak Farel. Oke Kak, aku izin menjawab ya. Jadi untuk menjaga semangat dalam budaya kerja yang berbeda, ingat tujuan awal Kak. Tujuan awal kita kenapa mau bekerja jauh, merantau, dan goals kita tuh apa dalam beberapa waktu ke depan. Dulu waktu di pengalaman sebelumnya pernah dijelaskan bahwa kita tuh harus punya planning kayak short, medium, sama long term. 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun. Nah, sama itu tuh kita harus punya gambaran kita tuh akan seperti apa. Nah, ketika dibilang budaya kerja yang sangat berbeda tuh kita harus benar-benar siap mental, fisik, dan batin gitu ya. Terus ketika kita tuh lemah karena keadaan gitu ya, apalagi jauh dari keluarga, mau nggak mau kita harus ingat motivasi kita ke sini, kita udah habis berapa ke sini, kita udah sejauh apa kita belajar. Kalau mau dibilang Korea memang nggak seindah drama, Korea nggak seindah yang teman-teman mungkin lihat selama ini, termasuk aku. Nggak pernah ada yang cerita tentang ya minus di Korea tuh nggak ada yang pernah cerita gitu ya. Aku tahu tuh sejak ngalamin di sini gitu. Ya aku nggak mungkin bisa mukanya di umum, tapi mungkin barangkali teman-teman suatu saat ngalamin apapun dan dimanapun negaranya, yang namanya kerja itu pasti ada resiko, dan nggak semua pekerjaan tuh juga menyenangkan gitu. Tapi kembali lagi, bersyukurnya kita bisa dapat pekerjaan itu, bisa sampai situ, itu udah suatu hal yang patut disyukuri banget. Jadi tetap semangat walaupun budaya kerjanya tuh berbeda. Dan ingat tujuan awal. Kalau aku tujuan awal tuh orang tua sih, buat orang tua. Jadi aku nggak mau buat orang tua aku kecewa gitu ya. Jadi aku harus mau gimana pun, ya aku sedang menghadapi hidup aku gitu. Aku sedang berjuang untuk masa depan aku gitu. Aku mau bergantung ke siapa kalau bukan diri aku sendiri gitu. Gitu sih. Semangat Kak Farel dan yang lainnya. Thank you Kak Tere. By the way, Kak Farel boleh ini ya Kak? Kasih background dikit kalau Kak Farel saat ini kuliah, mahasiswa, atau apa Kak? Oh iya, I see. Maaf ya Kak, saya tidak hafal. Saya tidak hafal soalnya banyak juga yang SMA. Oke, thank you Kak Farel. Oke, baik, mungkin diakhiri saat ini kali ya. Thank you banget Pak Nusri dari udah kasih catatan untuk kita biar bisa improve dan lebih ramai ke depannya.
Thank you semuanya juga Mas Firman tadi, thank you udah nyediain Zoom-nya juga, dan thank you juga untuk Kak Farel dan Kak Hilmi udah join Google-nya. Thank you semuanya. Sebentar aku end rekamannya dulu.